Ya, silakan Bang Naga, dinaikkan Bang Naga. Oh, Masya Allah, tengok ya. Dari Bunda Manik. Sebesar 9.858.000. Bunda, Masya barakallah Allah. Bunda, Masya Allah Bunda, terima kasih Bunda. Masya Allah. Makasih Bunda ya. Sebesar 9.858.000. Masya Allah Bunda. Masya Allah Bunda Manik ini di mana ini? Saya lihat dulu profilnya. Wow, ternyata beliau di apa? Di tinggal di Madinah mungkin. Oh iya. Masya Allah. Kayaknya. Bunda nggak butuh tukang pikul Bunda, tukang pikul di Madinah. Nggak apa-apa, aku jadi tukang pikulnya aja 3 minggu di sana. Ya umroh dulu aku boleh pulang, nggak apa-apa. Udah, berangkat. Kalau ada masalah hubungi saya, ada solusinya. Hubungi saya. Pinjol masih buka ya, alamat pinjol masih ada sama saya ya. Oh, Bunda. Maaf Bunda. Kami di Lampung Bunda katanya. Masya Allah. Oh, di Masya Allah. Lampung. Jadi apa? Bunda, kalau mau pesan madu sama Ito Faruk, boleh Bunda. Madunya the best. Harganya cuma 180.000. Ongkirnya ditanggung sampai di tujuan. Jadi 180 hanya madunya saja. Ongkirnya ditanggung sama pembeli sampai di tujuan. Ya Bunda, terima kasih. Barakallah Bunda, semoga sehat selalu. Allah melapangkan rezeki Bunda, melancarkan segala usahanya, mempermudah segala urusannya. Amin. Itu uang udah dikirim. Udah. Ini masuk ke Yayasan Apologet Islam sebesar 9.858.000. Masya Allah. Amin. Apalah kalian kepanasan ya? Udah kalian tengok tuh teman-teman. Udah kalian tengok. Teman-teman OTN, udah kalian tengok. Umat Islam sekali bersedekah, luar biasa. Masya Allah saudara-saudaraku semua. Ya, jangan berkucil hati. Allah tidak memandang berapa jumlahnya. Allah tidak memandang berapa jumlahnya, tetapi niatnya. Makanya saya katakan segala sesuatu harus kita luruskan niat kita. Berdiskusi, luruskan niat kita untuk apa. Berdagang, luruskan niat kita untuk apa. Bersedekah pun kita luruskan niat kita untuk apa. Bukan untuk ria, tetapi kita meminta ridho dengan rahmat dari Allah. Itu. Bunda Manik semoga berkah. Abang-abang yang lain, bunda-bunda yang lain semoga berkah. Barakallah semuanya. Lanjut. Wih, Masya Allah dari Bang Dewa 25 juta. Thank you hampers. Luar biasa bohongnya. Luar biasa bohongnya. Aku gak dikasih. Kalian gak ada ngasih aku. Kalian gak ada ngasih aku hampers loh. Waalaikumsalam. Jangan kasih aku hampers. Kejam kali. Cara apa ini? Oh itu yang tadi tuh gift kayak gitu tadi tuh namanya hampers itu. Itu parcel. Kayak begitulah. Loh. Beda pampers, beda hampers sama parcel apa? Kalau parcel itu kayak nampak kan, kalau hampers tidak. Hampers itu dia seperti kayak apa ya? Jangan tanya saya itu. Ya, dari Abang Mursalim, barakallah. Dari Abang Aprizal, barakallah Abang.
Kami astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Saya tadi sudah mengucapkan bagi abang-abang, bunda-bunda, Allah tidak melihat seberapanya. Allah tidak melihat seberapanya. Ya, asalkan niat yang tulus, yang ikhlas ketika bersedekah, berinfak. Ya, Allah tidak melihat jumlahnya seberapa. Kami pun bukan tidak mau apa. Cuman kenapa kami bacakan? Karena apa? Itu untuk lebih memanaskan hati oten-oten, membuktikan kepada oten-oten. Barakallah, Bang. Syukur Bang Sugen. Kenapa saya bacakan tadi Bunda Emani? Biar lebih panas lagi oten-oten bahwa apa? Saudara seiman kita ini, ketika kita ya menggaungkan untuk memberikan sedekah, menginfakkan sedekahnya, sedikit rezekinya, itu tidak tanggung-tanggung. Saya juga mau menunjukkan bahwa apa? Sedikit pun, sekecil apapun yang abang atau bunda berikan, itu tidak Allah pandang. Intinya niatnya. Ya, mudah-mudahan semua yang memberikan sedekah infaknya ini Allah mempermudah segala urusannya, memberikan dia kesehatan, ya, memperlancarkan rezekinya, dientengkan rezekinya, yang jomblo diberikan jodoh, yang sudah dapat jodoh Allah membuat keluarganya menjadi sakinah mawaddah warohmah. Buat yang laki-laki yang berduit, jangan memikirkan untuk berpoligami saja, otak dewengmu, ya kan? Semua saya doakan abangku, bundaku, bukannya tidak saya doakan, ya, bukannya tidak saya doakan. Yang saya bacakan tadi itu, kenapa saya bacakan yang paling besarnya? Biar oten-oten makin panas. Ternyata ada saudara-saudara kita ketika ingin bersedekah tidak tanggung-tanggung. Ketika kita dalam kesusahan pun, ya, ketika kita dalam kesusahan pun, ya, izin, ketika kita dalam kesusahan pun ingin bersedekah, Allah tidak lihat dari jumlahnya, sekecil apapun itu, sekecil apapun itu. Ada yang memberikan 10.000. Diam dulu, Dek. Diam dulu, Bang. Diam dulu, Bang. Saya kalau bicara diam dulu, Bang. Kita di sini utamakan adab. Ya. Utamakan adab. Ini Bang Zuma asli apa enggak sih? Bang Zuma naiklah. 10.000, 20.000 lillahi ta'ala, ya. Kami tidak mengatakan bahwa dia itu kenapa sih sedikit, tidak. Niatnya apa? Niat dia memberikan apa? Allah itu tidak melihat dari seberapa banyaknya dia memberikan, tetapi niatnya. Berwudu saja kita berniat, sholat aja kita niat, bersedekah kita niat. Untuk apa kita bersedekah? Kita mengharapkan ridha Allah. Jadi maaf kalau saya bukan tidak mau menyebutkan jumlahnya. Bunda Manik tadi saya sebutkan karena saya hanya ingin memanaskan oten-oten. Jadi abang-abang memberikan jaringanku, seberapapun yang kalian berikan, Allah Maha melihat dan Allah akan membalasnya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Ini tadi kami yang kecil nggak didoain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Dikecilin aja, Dinda, dikecilin. Saya Waalaikumsalam. dikecilin Enggak, aja, enggak apa. ini sama Gurunda kita Dina mau Faruk dikasih Usari. es campur. Saya mau sedekah es campur. Jangan sekarang. Lah, Jangan sekarang. Ya, jadi coba izin Bang. Berarti didaftar dulu. Ya, Bang Naga itu Nora. Ya izin ya, yang disampaikan itu Nora tadi ya, ketika itu Nora menyampaikan jumlah ya infak dari Bunda tadi itu ya, yang 9 juta lebih itu, ya salah satu dia itu. Tapi yang utama itu sebenarnya begini teman-teman. Ketika kita sebutkan jumlahnya dan nama dari teman-teman kita, saudara kita yang berinfak, ya, teman-teman bisa mendapatkan pahala dengan jumlah infak yang sama. Mau 10 juta, 100 juta, 200 juta pun dia berinfak, kalian bisa mendapatkan ganjaran pahala dengan infak yang sama. Dengan cara, mari sama-sama kita doakan supaya Allah menerima infak dan sedekah dari saudara kita yang sedang bersedekah. Supaya Allah menjaga hati dari saudara kita yang berinfak dan juga bersedekah. Ya,
Dengan kita mendoakan itu, maka secara otomatis kita mendapatkan pahala yang sama sebanyak pahala orang yang bersedekah. Begitu teman-teman. Jadi kita menyampaikan yang namanya tadi, kita juga kita membuka peluang buat saudara-saudara seiman seakidah yang mungkin saat ini belum bisa bersedekah, ya, dan kalian ingin mendapatkan juga pahala dan rahmat sebagaimana orang yang bersedekah. Ya, kalian bisa lakukan itu dengan cara ketika disebutkan nama-nama itu tadi, doakan orang yang bersedekah. Maka Allah akan memberikan pahala dan juga rahmat sebagaimana dia memberikan pahala dan juga rahmat kepada orang yang bersedekah. Begitu teman-teman. Jadi luar biasa Islam. Jadi begitu luar biasa Islam. Tidak hanya orang yang kaya atau tidak hanya orang yang dilapangkan rezekinya bisa mendapatkan pahala dari orang yang bersedekah. Ya, orang yang mendoakan orang yang bersedekah pun itu bisa mendapatkan pahala dan juga rahmat dari orang yang bersedekah. Gitu kan. Lanjut kita, lanjut. Ya, Bang Zuma, izin. Iya, Dek. Assalamualaikum Bang Zuma. Coba Waalaikumsalam warahmatullahi coba Bang wabarakatuh. Zuma buka WA-nya Bang. Siap. Tapi saya sudah bilang sama beliau, ini memang khusus untuk apa itu, dia bilang nggak apa-apa kalau mau dipakai untuk yang kita gaungkan untuk pelaporan ini nggak apa-apa, dipakai aja semua. Ya Bang ya. Iya, siap. Baik, Dek, baik. Saya teruskan ke Bendum ya. Kemana Bang? Bendahara umum. Oh. saya teruskan ke Bandung. Makanya saya kemana Bang? Iya. Oke, Silakan Bang. Tafadol Bang. baik. Lanjut. Suara saya masih kedengaran nggak? Denda Faruk silakan Dek, silakan dibesarin. Kalau ada Oten baru kita lanjut. Saya ingin materi yang 15 juta kemarin itu saya lanjutkan. Kalau memang sudah ada gitu Edis atau Kiamat yang mau ke sini, CP atau siapa itu. Kita nggak bisa ke tempat dia karena kita di mute kalau kita diskusi. Oke. Tadi ini Bang JSMJTK Simanjuntak. Silakan Bang. Maaf tadi saya kalau lagi ngomong Bang. Ya ini itu Tidaknya aku kita pun, menunggu sebentar. ya aku pun sekalian ku kirim ke Wawa itu juga ya, yang kirim bukti-bukti transfer ke Wawa dan DM Bang Faruk ini ya. Dinda yang antar madu kemarin itu siapa? Naik buruk ya? Saya sendiri, Abang Anda. Saya sama Masya istri. Allah. Cepat kali. Kayak orang di remote langsung ada. Nggak Saya nggak jauhan, bisa rumahnya kan berdekatan. Oh gitu. Tetangga kita rupanya. Iya berdekatan, Bang Anda. Sayangnya nggak bisa dibawa. Kemarin sudah di pesawat dibawa sama abang saya. Tapi ternyata ditolak. Jadi dikirim lagi nanti. Nyusul. Oh, Masya Allah. Katanya barang Bisa di bagus nggak pesawat bisa. Seperti burung kasuari dari Papua itu nggak bisa nyebrang pulau. Kalau yang asli kata dia. Ini madu asli. Jadi nggak bisa kemudian nyebrang pulau. Harus melalui ini paket. Karena madunya kena sensor, tidak ada campuran sedikit pun. Itu murni madu. Masya Allah luar biasa. Laris. Iya, biar cukai nggak mau loloskan. Kenapa Pak? Ini kan barang kami nggak bisa Pak. Ini barang asli, ini nggak bisa keluar dari Medan tanpa paket Pak. Nggak bisa dibawa tangan langsung. Oh gitu. Dikasihlah contoh kayak burung kasuari, burung kakatua, burung Raja Wali dari Papua itu nggak bisa nyebrang Pak. Kecuali melalui karantina. Nah ini kan juga hasil hutan, madu hutan. Jadi nggak bisa kemudian dibawa melalui pesawat tanpa ada paket kecuali wanita madu gitu. Nggak ada wanita madu di sini, nggak ada. Itu dibilangnya sampai teriak yang satu, berapa madunya? 5 katanya. Hebat kali Bapak ini. Bukan madu asli lebah, bukan perempuan. Dibilangnya 1 tiket 5 perempuan dibawa. Enggak, madu asli. Oh nggak bisa Pak, ini kena sensor. Harus ada ini, harus melalui ekspedisi yang resmi. Suka-suka kau lah aku bilang. Ya udah dibawa pulang kembali ke rumah ke Marelan. Jadi teman-teman yang mau rasakan madu asli kan selama ini kita selalu beli madu tuh, beli madu. Sampai di rumah meledak gitu kan ya. Sama cerita waktu saya SMP.
datang penjual madu di pondok saya, penjual madu kan, ditahan di pos sama security waktu itu. Begitu ditanya, kamu jualan apa? Kenapa langsung masuk nggak izin? Ini bang, mau jualan madu bang, jauh dari pulau seberang kami, jalan kaki dari rumah ke rumah jualan madu, mana tahu ada guru atau ustadz yang mau. Berapa? 50.000, waktu itu masih 50.000. Wih, mahal kali lah. Kenapa 50.000 mahal kali nih? Kalau di sini kan orang nggak beli, tinggal ambil di pohon. Iya pak, ambil pohon tapi kan benjol-benjol dulu mukanya katanya. Kalau ini kan bapak tinggal bayar 50, langsung dinikmati aja langsung. Ya, jadi tawar menawar, ditanyalah sama bapak itu, sama petugasnya di sana. Gimana kalau ini? Kalau dikurangin aja harganya. Oh jangan pak, ini madu asli pak. Ini sedikit pun tak ada campurannya, air pun tak ada. Tak ada campuran, murni ini, murni madu langsung dari pokoknya diambil. Gak ada pokoknya pak, ini asli, asli. Boleh bapak kemudian tuangkan di lantai, semut tidak akan berani sentuh karena ini madu asli. Akhirnya tawar, ayolah pak, belilah pak, kasihan pak, saya jauh-jauh dari pulau pak ke sini, bawa madu, botolnya berat-berat. Nah ditawarlah sama bapak ini kan, petugas keamanan waktu itu. Gimana kalau 25.000 aja? 25.000 aja ya bang ya, biar ndak sia-sia kamu capin. Nggak bisa bang, terlalu murah bang, pembeli gulanya aja nggak nyampe bang, tadi gitu. Artinya dia buka sendiri kalau ada gulanya katanya. Kalau 25.000 nggak bisa, nggak nyampe. Pembeli gulanya aja nggak nyampe. Oh berarti pakai gula. Maaf pak, maaf katanya dia, nggak sengaja keceplosan. Akhirnya waktu itu dibelilah harga 25.000. Pembeli gula kata dia, ternyata campur gula. Kalau yang ini nih asli nih, sampai di bandara pun tak bisa, harus ekspedisi. Karena tak ada campurannya katanya. Ini asli, barang wilayah Sumut itu nggak boleh keluar bang kalau tidak melalui ekspedisi. Ekspedisi itu nanti ada keterangan-keterangannya, ini di dalam ini ada madu sekian mili sekian liter kayak gitu ya. Jadi teman-teman dimanapun berada yang suka kena tipu, dibilangnya madu asli tapi ternyata bukan, saatnya kita rasakan nikmatnya madu asli melalui Dinda Faru. Ayo pesan buka puasa sebelum kemudian mencicipi pisang hijau, pisang kuning, ya, pisang mentah, pisang masak, pisang panjang, pisang pendek. Minum dulu madu 1 sendok, habis itu campur air hangat. Anda pasti kuat. Percaya deh, percaya. Anda pasti kuat dan pasti ibunya di rumah minta, jangan bapak keluar selama bulan puasa, di rumah aja terus. Pasti kayak gitu. Gitulah. Ya, sekiranya begitu sebagai promosi. Sebagai promosi sekalian sakit hatiku karena maduku tidak nyampe ke sini, belum nyampe. Bikin rasanya minum madu bulan suci Ramadan, tapi taunya ditahan di bandara. Masya Allah, Masya Allah. Oke, izin. Masya Allah. Selamat Ya sebentar. Siang, Ya, siang, saya siang. ya sabar bocor. Kok memang bocor. Saya sampaikan ini banyak yang WA saudara-saudara kita. Cara yang pesannya sudah- katanya. Enggak bang. Salam, intinya semuanya mengatakan salam untuk Bang Zuma, semoga sehat selalu dan Allah Waalaikumsalam mempermudah segala Salam usaha kembali. dan urusannya katanya. Amin. Amin. Ada yang tumben- tanya Dinda di bawah, cara pesan madunya banyak yang tanya di bawah. Dijelasin. Cara pesan madunya silahkan DM Ito Faruk. Tadi juga udah saya promosikan bang, makanya saya bilang kena 5% untuk saya casnya. Makan ya. Cara pesan madunya silahkan DM Tapi Ito gak ada Faruk. laku tadi. Diam Bang Naga, Bang Naga ini jangan motong. Cara pesan madunya silahkan DM Ito Faruk. Ya, harga madunya 1 botol 180.000, ongkir ditanggung sampai di tempat oleh pembelinya. Kalau ada saudara-saudara kita yang mau bersedekah juga membelikan, entah Bang Zuma, entah saudara-saudara yang lain, membelikan madu untuk saudara-saudara kita juga yang lain, diperbolehkan. Silakan DM Ito Faruk. Begitu juga kaos dari Bang Dewa. Bang Dewa juga menjual kaos dengan seharga ada yang 150 sampai ke 200. Ongkirnya ditanggung oleh pembelinya juga. Ya Bang Dewa ya. Motif warnanya terserah, bisa diminta warna apa, ukurannya bisa diminta ukuran apa, gambarnya ya untuk
sablonnya nanti itu terserah mau foto siapa, mau Bang Zuma, mau itu Faruk. Ya kalau laki-laki kalau bisa jangan saya, nanti mengamuk bini kalian, bahaya nanti. Jadi itu saja, silakan DM itu Faruk, silakan DM Bang Dewa. Ya. Aduh. Tolonglah, Oke. yang naik itu jangan yang gila-gila. Oke, kita diskusi apa? Iya. Saya buka mukadimah ya, pembukaan ya. Ya. Nanti ditanggapi oleh saudara kita Kristen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Jadi Tuhan yang diperkenalkan oleh Bani Israel, Tuhan yang diperkenalkan kemudian oleh para nabi-nabi, itu Ahad. Yesus katakan juga di dalam Yohanes 17 nomor 3, bahwa Tuhan itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Kemudian Al-Quran mengatakan, Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu, tak ada yang lain. Di dalam kitab Mazmur 62, jelas sekali di sana dikatakan, hanya pada Allah saja, hanya pada Allah saja segala sesuatunya kemudian menjadi harapan, tempat bergantungnya harapan, tempat bergantungnya kemudian keselamatan. Hanya kepadanya, tidak ada yang lain. Perbuatan semuanya akan dicakupi kemudian dengan Allah semata-mata. Allahus Samad, kepadanya segala sesuatunya itu bergantung, bukan kepada yang lain. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi di dalam kitabnya saudara Yahudi, Bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Juga diterangkan di dalam Hosea 11 nomor 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim, sebab aku ini adalah Allah dan aku ini bukan manusia. Terus kemudian diterangkan lagi, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan aku. Di dalam kitab Yesaya 45 nomor 6, supaya orang semuanya tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang di luar aku, tidak ada di samping aku, tidak ada di kiri kanan aku, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan aku. 2 Samuel 7:22, sebab itu engkau maha besar ya Rabb, sebab tidak ada yang seperti engkau, tidak ada ilah, tidak ada sembahan selain engkau. Menurut apa yang kami tangkap dengan telinga kami, tidak ada yang serupa dengan engkau, laisa kamitslihi syai'. Juga diterangkan dalam Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti engkau ya Allah, yang maha besar, namamu yang agung dan perkasa. Jelas ini, bahwasanya ketika Tuhan mengatakan tentang dirinya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu semua adalah cakupan bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya melalui para nabi, baik yang datang kepada Bani Israel maupun yang datang kepada Bani Ismail. Pertanyaannya kemudian, ketika di dalam kitab Mazmur 58 dikatakan bahwa penyesat itu telah dipilih dan ditentukan, orang fasik itu telah menyimpang, dan dari sejak kandungan ibunya dia sudah ditentukan, bahwa penyesat sudah ditentukan dari sejak dalam rahim ibunya. Di dalam Galatia 1 nomor 15, Paulus berkata, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apakah Paulus ini? Sedangkan dalam Mazmur 58, penyesat dipilih sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengatakan, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Kita lihat pengajaran Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Padahal Tuhan sudah dinyatakan tadi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan Yesus mengatakan, engkau tidak akan pernah bisa mendengarkan suara Tuhan, melihatnya, suaranya tidak akan pernah kau lihat. Tapi kenapa dia tiba-tiba bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu kalau yang datang kepada adalah suara Tuhan? Mana tahu itu adalah suara dari masjid pakai toa atau mobil truk yang lewat, atau klakson atau apalah. Kok tiba-tiba dia tahu siapakah engkau Tuhan? Saya kembali kepada Mazmur 58, dari sejak dalam rahim penyesat itu sudah ditentukan.
Bukankah ini sinyal? Bukankah ini sinyal ketika dia mengatakan siapakah engkau Tuhan? Menandakan bahwa dia sudah tahu dari sejak dalam rahim akan datang sosok roh halus yang kemudian menjadi Tuhan bagi segenap manusia yang lemah akal dan tidak mau belajar. Pertanyaan saya ulang, dari mana Paulus tahu kalau suara yang didengarkan itu adalah suara Tuhan? Silakan. Ya, bocor, silakan. Ya. Sebentar, diskusi yang baik ya. Kalau apa saya turunkan. Ya, saya Silakan. pakai data ya. Kalau data jangan dibantah ya. Oke, tadi semua menyatakan menyamakan Tuhan yang disembah bangsa Arab sama dengan Yahudi. Berani nggak semua kamu syahadat dengan Yahweh? Saya tidak sedang menyamakan. Saya menjelaskan hakikat Tuhan saya. Itu kemudian diterangkan juga di kitabnya orang Yahudi. Saya membaca dalil Al-Quran. Ya, Qul sama atau huwallahu ahad. Ketika saya membaca kitab yang kalian ambil dari agama Yahudi, ternyata ada kesamaan. Bukan itu permasalahannya. Kalau kita berbicara mengenai diskusi, Al-Quranul Karim sudah menjabarkan kepada kami umat Islam. Contoh, di dalam surah Al-Baqarah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian bahwa Bani Abraham itu menyembahnya kepada Allah bukan kepada yang lain. Itu yang perlu Anda pahami. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya, di situ umat Islam menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau mereka kemudian menyebutnya Yod-Heh-Vav-He, Elohim, Adonai, Yahweh dan seterusnya, EGP, yang pasti iman kami mengatakan Tuhan kami Allah adalah hakikat yang juga disembah oleh Bani Abraham alaihi salam. Selesai. Yang jadi permasalahan di sini adalah ketika kemudian ada orang muncul tiba-tiba mengatakan suara roh halus tiba-tiba menjadi Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Justru yang Anda harus permasalahkan di sini adalah apakah Tuhan yang mengatakan dirinya tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun adalah Tuhan yang sama yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah betul Tuhannya orang Yahudi bergelar Yesus? Apakah betul Tuhannya orang Yahudi bergelar Kristus? Kalau iya, tolong tunjukkan datanya 15 juta untuk Anda. Silakan. Ya, saya nggak biasa ngemis-ngemis koin ya, minta-minta dikirim bunga. Kenapa Kabar koin? Saya itu bukan pengemis ya. Kenapa larinya ke koin? Ya sudah cukup. Jadi tadi saudara saya bilang kalau saudara menyamakan, disuruh syahadat pakai Yahweh nggak mau. Terus di sini saya pengen tanya ya, kalau lucu saudara Anda. menyamakan Kok di dalam menyamakan? Al-Baqarah 65, Allahmu itu mengutuk Yahudi jadi kera. Itu yang Iya. pertama. Yang Betul. kedua, nanti pada hari kiamat seorang muslim membawa dosanya sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa muslim dan membebankan kepada Yahudi dan Nasrani. Inilah Yes. penebusmu. Jadi Allahmu Yes. itu minta tumbal orang Yahudi dan Nasrani. Oh tidak, salah ente. Loh, kok Orang salah? Yahudi, sabar, gantian. Orang Yahudi, orang Nasrani yang kufur kepada Allah, yang ingkar kepada Nabi Musa dan ingkar kepada Nabi Isa, itu sudah ditentukan di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka sudah pas di neraka. Sedangkan orang Islam nih yang beriman beramal soleh, apa kata Allah? Yauma yajma'ukum liyaumil jami'i, dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang Islam yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosanya dihapuskan lebih dulu oleh Allah. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Dosa-dosanya ini kemudian karena sudah ada penghuni neraka di dalam, yaitu Yahudi dan Nasara yang ingkar kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa, maka kepada mereka diberikan kemudian tumpukan-tumpukan dosa yang sudah dihapuskan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham sampai sana? Ya, ternyata Sekarang, kamu bantah sendiri hadisnya ya. Kamu baca Said Muslim. Anda nggak paham. 4969. Kamu baca. Anda tidak paham. Dan Ah, kita terus yang tidak sedang kedua, membahas itu. sebentar, saya Kita bicara. Kamu tidak ngomong sedang ngelantur. membahas itu. Maaf saudara.
yang kita bahas dari mana Paulus, nabinya orang Kristen ini, pendiri agama Kristen, menyembah kepada roh halus, itu mengetahui bahwa yang datang kepadanya itu adalah Tuhan. Itu yang sedang kita bahas, Cak Ayu. Jangan kau sakit hati. Orang Yahudi, orang Nasrani, dan juga orang Islam yang menyembah kepada Tuhan yang datang kepada Adam, datang kepada Abraham, itu adalah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Tidak bisa kau pungkiri itu. Tidak bisa kau pungkiri. Itu fakta real. Orang Yahudi mengakuinya. Kalau mau saya tunjukkan videonya. Nanti Dinda Nora tunjukkan video yang Ya, saya Bang. kirim nanti untuk membuktikan. Oke bang. Iya. Iya, Jadi bahwa orang yang disembah. Kristen itu sudah Sabar. Orang Kristen itu kan bukan dari Yahudi, bukan Nasrani juga. Orang Kristen itu beda. Jangan kau sama-samakan Nasrani dan Kristen. Oh, Kristen bukan Yahudi. Kalau berani diskusi jangan di-mute. Saya mute kamu karena kamu tidak kena kepada materi kita. Siapakah engkau Tuhan? Tadi kan saya sudah menjelaskan. Qul huwallahu ahad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad. Hakikatnya sama kan? Hakikatnya sama. Gimana Kamu nggak bisa samanya? bantah itu. Yesus juga Yahudi nggak menerangkan. pernah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ada. Nggak ada yang lain. Kok tiba-tiba Paulus mendengarkan suara halus. Dia mengatakan siapakah engkau Tuhan? Tuhan dari mana lagi ini? Oke. Tuhan dari mana lagi? Nah, Saya jawab ya. sekarang kau jawab. Dari mana Nabi Paulus tahu kalau yang datang kepadanya itu adalah Tuhan? Jawab. Kalau berbicara Saulus ya, Saulus itu seperti dinubuatkan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Saulus itu pembunuh umat-umatnya Kristus, sama dengan telur asin lah. Nah, berarti dia dipilih, dari sejak dalam kandungan ibunya sebagai Saya apa? bicara dulu, kamu diam, santai aja, santai. Oke, jawab pertanyaan saya. Ya, silakan. Jadi dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 3, Yesus ngomong begini, dengar. Akan datang saatnya orang-orang yang membunuh kamu menyangka bahwa mereka berbuat bakti kepada Tuhan. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak kenal baik aku maupun Bapa. Jadi Saulus itu adalah telur asin ya, sama seperti yang sekarang sudah terjadi. Ya, di situ Saulus bertemu Yesus, matanya buta. Saulus itu tidak pernah didukun lah. Ya, kena seperti Muhammad. Muhammad kan kena santet. Tolong Ya. kembali ke tema ya, ke tema. Kalau kau Ayo, tidak bisa apa yang ingin berdiskusi kamu dengan baik, jual? Apa kuturunkan yang ingin kau. kamu jual? Siapakah Dan engkau Saulus Tuhan? bertemu Yesus, matanya buta. Siapakah Saulus engkau bertemu Tuhan? Nah, Muhammad gak pernah ketemu Tuhan. Allah saja kapan dia ketemu, gak pernah. Kenapa lari ke Saulus sana? bertemu Yesus. Kenapa lari ke situ? Nggak nyambung. Ya, Materi kita ini berbicara mengenai konsep Tuhan. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, di mana Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak serupa dengan apapun, tempatnya segala sesuatunya harapan, tidak setara dengan makhluk. Itu yang kamu harus pahami. Sudah kujelaskan samamu. Hosea 11, Bilangan 23 dan seterusnya. 2 Samuel 7 dan seterusnya. Sudah kujelaskan data-datanya. Kok tiba-tiba ada agama bertemu dengan roh halus? Siapakah engkau Tuhan? Oke, Itu yang saya perlu jawab kau jawab. ya. Oke. Terus nah, tunggu. Kita dengarkan dulu video dari Rabi Yahudi ini. Yes, it's a fact of Jewish law that we believe that they worship the same God that we do. In the past, we've called it by different names, Yirei Shamayim, which means the people who have fear of heaven, Gertoshav, or Bnei Noach, the children of Noah, or during Hellas times in Greek it was called Theosebea, that this refers to the great number of non-Jewish believers who came to sacrifice the Qurban Shlamim in Jerusalem together with the Jews, Salamai, Muslimai, Muslimi. This could be a clear indication in our literature that Islam is an ancient religion dating back to the time of the Second Temple, or even earlier. If the roots of Islam are the same as what we call Bnei Noah, then for us it is much older. This is the religion of Noah. This is the religion of Adam himself. Muslims are perfect. Paham kau? Tahu kau bahasa Inggrisnya? Gak diterjemahkan.
Nah, Apa jangan kau ngerti nggak tadi tuh? kerasukan. Saya jawab Jadi yang ya. mengakui bahwa Tuhan kami itu sama adalah rabi-rabi mereka, bukan kami. Mereka yang mengakui. Dan memang data yang saya sajikan tadi kan jelas tuh. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu ahad. Shema Israel Adonai ahad. Tuhan itu Adonai itu ahad. Sedangkan di dalam kitab kalian kemudian Paulus tiba-tiba muncul mengatakan bahwa roh halus yang datang kepadanya itu adalah Tuhan. Maka muncul pertanyaan, dari mana Paulus tahu kalau roh halus yang datang kepadanya itu adalah Tuhan tuh? Jawab. Oke. Jangan kemana-mana. Kalau kamu pengen minta video Yahudi, saya banyak. Yahudi bilang Muhammad itu mengalami gangguan jiwa. Ada. Alamak. Videonya. Alamak. Ya. Alamak. Terus tadi kamu bilang Alamak. Tuhannya sama. Ya, Loh, samanya bukan di mana? saya yang bilang tadi, Ya, kau dengar tadi sebentar, seorang rabi. Jangan terguncang, saya belum Bukan ngomong terguncang, juga. nenekmu kiper Sudah. terguncang sama pendusta. Sudah, santai aja, Nenekmu diskusi kiper. dengan saya santai. Saya bertanya kawan, dari mana pendiri agama Kristen? Lagi. Dari Saya mana bicara pendiri di- agama Saya Kristen? bicara di Dari potong, mana pendiri ya. agama Inilah Kristen kualitasnya Paulus Suma. tahu Ternyata, bahwa ya, makhluk kacang halus goreng yang kamu itu datang Suma, ya. kepadanya itu adalah Tuhan. Mampus kau kan? Pertanyaannya sangat jelas kok. Dari mana pendiri agama Kristen yang bernama Paulus? Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus adalah tokoh dari Kristen, mengetahui bahwa suara dari makhluk halus ini adalah Tuhan. Itu yang perlu kalian jawab. Karena Tuhan sudah selesai. Terkait konsep Tuhan sudah selesai. Kurang apa lagi penjelasan Yesus tentang Tuhan? Coba Anda baca Yohanes 1:18. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Tetapi Yesus yang ada di pangkuannya, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Kurang apa lagi penjelasan Yesus tentang Tuhan? Kurang apa lagi? Hah? Kok tiba-tiba ada Tuhan dalam rupa makhluk roh? Tuhan dalam rupa daging? Dari mana Paulus pendiri agama Kristen ini tahu? Ini yang harus kamu jawab. Karena itu berupa pertanyaan. Dari mana pendiri Kristen Paulus tahu kalau yang datang kepadanya itu adalah Tuhan? Hantu. Izin Bang menyapa. Nicholas. Iya, tapi tolong ya, yang pura-pura gila, pura-pura gila itu ditenangkan kayak tadi tuh. Lanjut. Nicholas Saputra, Leomart, Alfamart, Indomart. Ya, selamat malam Bang. Agama apa Bang? Katolik. Katolik. Bang Nicholas, monitor. Bang Nicholas, saya izin turunkan. Ya, silakan Abang Leomart. Pertanyaan dari Bang Zuma. Siapakah yang dijumpai oleh Paulus yang mengaku-ngaku dia adalah Tuhan? Apakah engkau itu Tuhan? Siapakah dia yang sebenarnya? Silakan Bang Leomart. Nggak tahu Bu, soalnya saya nggak terlalu baca-baca Bible. Iya, silakan Bang Zuma. Ya, ini yang datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Sederhana saja ini Bang. Kalau Paulus itu bukan penyesat, pasti dia sudah tahu nih pengajaran Tuhan itu seperti apa. Pengajaran tentang nabi-nabi tentang Tuhan itu kayak mana. Dan pasti Paulus tahu bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu bukan makhluk. Tetapi kenapa kemudian dia dengan entengnya bertanya, siapakah engkau Tuhan? Apakah memang Tuhan itu banyak? Tuhan itu ada 10, Tuhan itu ada 1000, sampai dia bertanya seperti itu. Siapakah engkau Tuhan? Loh kok gimana ceritanya dia? Coba dianalisa lagi pertanyaan itu. Siapakah engkau Tuhan? Ya akulah Tuhan. Iya kan? Siapakah engkau Bang Suma Tuhan? tampilkan ayatnya, saya mau lihat. Ya silakan di Danora. Di Kisah Para Rasul Oke, 9 siap, Bang. atau 22. Nomor 7 ya. Iya. Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Oke. Ini ya Bang, saya tunjukkan Bang.
Bang Zuma lagi pilek kayaknya. Nomor 7-nya ya. Bukan maka, ini dia. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Nah, tuh. akulah Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Kisah para Rasul 9 nomor 5, Bang. Iya. Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Yesus Terus apa yang belum salah di ayat dilantik itu? sudah jadi Tuhan duluan. Di situ kan Ini siapakah engkau? Tanda koma kan berhenti. Siapakah Tuhan engkau? tanda tanya titik Tuhan. 2 kan? Maksudnya apa itu, Bang? Gini Bang Suma. Kita Iya, karena dalam pelajari bahasa tanda Yunani bacanya itu dulu, tidak ada kan? tanda koma, kawan. Di Indonesia aja baru ada koma. Ya silakan Anda jelaskan. Nah, silakan. kalau dalam bahasa Yunani tidak ada tanda koma, kenapa penerjemahannya harus diakui? Itu maksud saya. Ya, bukan derita saya itu, Bang. Terus apa beda dengan Quran kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Iya. Sama. Tapi sekarang permasalahannya ini adalah Tuhan. Siapakah engkau? Tuhankah Nah, engkau? terus Kan begitu. apa yang salah dalam ayat itu? Dari mana Paulus tahu kalau itu Coba adalah jelaskan. Tuhan? Kesalahan ayat itu apa menurut Dari asumsi Bang Suma? Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Dia bisa Kan itu tahu. dia sendiri yang menjawab. Iya, makanya saya tanya, dari mana Paulus tahu? Paulus boleh tahu kalau Paulus ini memang adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyesatkan manusia. Maka Bang Paulus Suma, disetting. Sabar di dulu. dalam Katolik, Tuhan itu mencari orang yang gak benar untuk dibenarkan loh. Dia Tidak nggak ada mencari itu. orang benar. Manusia yang mencari Tuhan, bukan Tuhan mencari manusia. Jangan saudara menyetarakan Tuhan itu seperti makhluk Bukan. mencari manusia. Ini kan Bang Suma tanya ajaran kami sebagai Katolik. Jadi saya jawab sebagai Katolik. Saya Bahwa di tidak Injil tanya kami Katolik. tertulis Yang Tuhan saya mencari tanya, orang yang tidak benar. yang ingin saya tahu, pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau yang datang kepadanya itu adalah Tuhan? Paulus Kan boleh di situ tahu. Yesus sendiri yang menjawab, akulah Yesus. Apa salah? Sebelum menjawab kan ditanya dulu, siapakah engkau? Tuhankah engkau? Dengar, Akulah Yesus. siapakah engkau itu berhenti loh. Iya, Terus siapakah engkau? ada tanda tanya di situ. Tuhankah engkau? Tanda Nah, tanya. apa kata Yesus? Ya, aku Yesus Tuhan. Terus Nah, apa? Tuhan kan? Berarti Paulus lebih Iya. jauh sebelumnya sudah tahu kalau yang datang kepadanya itu adalah Tuhan. Berarti sudah disetting kan? Jauh gimana? Bang Suma tahu berbahasa Indonesia apa enggak? Tahu tata kata enggak? Sekarang begini kawan, ketika ada orang yang mengetuk pintu dari luar, lantas kamu bertanya ke dia, siapakah engkau? Tuhan? Kenapa Anda berpikir bahwa yang mengetuk pintu itu adalah Tuhan? Gini, siapakah engkau? Nah, Tuhan. Ya, Tuhan. Nah, Iya, berarti aku Anda Tuhan. sudah tahu. Berarti Anda sudah tahu bahwa yang di belakang pintu itu Tuhan. Sekarang begini, Saulus itu bercerita tentang konteks apa? Makanya baca dari awal dulu. Kenapa dia Tuhan datang? Konteks di mana dia menggenapi nubuat Yesus. Apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Itu kan di padang gurun dia, menuju ke Damsik. Kan Yesusnya mengatakan, apabila Mana ada orang... ayatnya? Coba saya lihat, soalnya saya kurang baca Bible. Makanya Matius saya... 24. Matius 24, Anda baca Gini, dari nomor Bang Suma. 23. Kita jangan mengutip ayat Matius. per ayat seperti itu. Kalau saya yang mampu mengutip ayat saja Anda mengatakan jangan, apalagi ente yang nggak tahu ayat sama sekali. Anda beriman tapi Anda nggak tahu ayat. Itu konyol. Saya sering Konyol itu baca, namanya. saya Sering baca, baca mengaku firman, sering tapi nggak baca. sekayak Konyol Bang itu, Suma Bang. gitu. Karena Bang Itulah Suma yang itu saya ingin cari katakan. tahu Itu yang saya katakan, iman tanpa kesalahan akal Bible, adalah kan? gila. Inilah yang terjadi. Anda imani Bang, tapi Bang. Anda tak pahami. Bang, Tuh baca tuh. dibacalah dulu ini Bang. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah Waspadalah supaya jangan ada ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab Nomor 23-nya Dinda. Nomor 23. Oh, Jangan di 23. situ. Sebab banyak orang. Nanti, Oke. nanti stroke dia. Coba Nomor itu 23. bacalah dulu. Nomor 23. Jangan loncat-loncat. saudara. 23 yang kau tanya itu pada 23 waktu sampai 20. itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias Yesus ada di sini, Ada di sini. Yesus atau Mesias ada di sana. jangan kamu Jangan kamu percaya. Sebab
Terus padang gurunnya di mana? palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan Di data mereka nomor akan 20, mengadakan tanda-tanda. 23, 24, 25. Terus Coba di mana 25 padang jadi. gurunnya? 25. Aduh, Dek. Coba lihat di Sebentar lah, 25 Dek. kalau ada padang gurun. Sebentarlah dulu, Dek. Kau ya ditunjukkan data, kau memerintah pula, tapi datamu di situ nggak ada. Bukan, gitu loh. maksudnya jangan Ya sabarlah jangan dulu, saya menambah bacakan mengurangi ini. loh. Saya tidak menambah ini, bacakan. Makanya buka Bible kamu. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ya, oke. Nah, Ya. Kalian siapa yang ke tunjukin padang ayat- gurun? Siapa yang pernah ke padang gurun Ayat mengaku bertemu dengan sepanggal Yesus? gitu kan. Ayo, siapa yang pernah di padang gurun Emang mengaku di ayat bertemu tadi, Yesus? emang di ayat tadi Paulus mengatakan dia di padang gurun ketemu Yesus. Yes, ketika dia ke Damsik, Damsik itu menuju ke Damsik itu padang gurun. Mana? Tadi nggak ada. Oke. Jangan Anda pembodohan mengatakan lah. Damsik itu bukan padang gurun. Oke, Adinda Nora buka 1 Raja-Raja 19:15. Emang di situ ada ditulis padang gurun. Tenang, duduk yang tenang. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Oke. Nomor 15. Saya tenang. Bang Suma yang nggak tenang aja, terlalu panik. Enggak dong. Saya lagi ngajar kok saya panik. Gimana ceritanya? Silakan Dinda Nora. Oke. Ya iyalah, 1 Raja-Raja kelihatan orang 19. secara psikologi kita bisa menilai orang Kayak itu. suka-sukamu saat suka-sukamu. Ya iyalah, suka-suka saya. Iya. Nomor 15 ya, Bang. 15 baca. Dengarkan saudara. Ayat apa lagi nih? Ya, Firman bukti bahwa Tuhan. padang gurun itu Damsik. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan Ya, setelah engkau tidak. sampai, engkau harus mengurapi Hazael. Jadi ke Damsik itu melewati perjalanannya adalah padang gurun. Enggak ada itu penambahan lai. Kata ke itu penambahan lai. Di situ Oh, tidak gitu ya? ada ke Damsik. Enggak ada. Dameseke itu Damsik, tidak ada tambah ke di situ. Itu penambahan Oke. terjemahan. Melewati padang Jadi gurun ke artinya Damsik. Oke. artinya Damsik itu adalah padang gurun, menuju ke Damsik, menuju padang gurun. Itu jelas tuh. Kata Yesus, waspadalah jika ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun. Apakah Bang Suma tahu dia udah melewati padang gurun ketemu Yesus? Pertanyaan saya, jangan kau plesetkan. Siapa yang pernah menuju ke Nggak Damsik pleset, dan mengaku? saya hanya menanggapi aja, bukan pleset. Siapa yang patut diwaspadai menurut Yesus mengaku ketika ke Damsik bertemu dengan Yesus? Itu siapa? Enggak, di situ Paulus tidak menyebutkan udah di padang gurun. Maksudnya kita kan nggak tahu. Menuju ke Damsik itu adalah padang Iya, gurun. menuju ke Damsik misalnya saya lewat. Damsik itu ada berapa kampung? Ini analoginya. Apakah sudah di padang gurun atau belum? Masih lewat di batu atau belum? Saudara, dalil 1 Raja-Raja 19 Enggak. nomor 15 itu Saya nggak bisa padang gurun. mengikuti Ya otaknya memang Bang Suma. Anda tidak akan pernah bisa Karena Bang mengikuti Suma saya mau karena cari Anda kesalahannya. adalah kaki tangan dari makhluk roh yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Anda kaki tangannya. Bagaimana Terus mungkin Anda bisa apa mengalah yang langsung? salah di situ? Tidak Terus ada yang apa yang salah. salah? Anda yang salah. Yang salah itu Anda. Kalau saya salah, Yesus saya sesat. mengatakan, apa urusanmu denganmu? Apa urusannya Ya. denganmu? Ya udah turun Bang, turun. Dibawa lebih bagus Anda ke gereja. Boleh saya bersama nanya dengan Al-Quran ke kamu? Enggak pantas Anda bertanya tentang Al-Quran sementara Bible aja Anda enggak paham. Al-Quran ilmu tinggi, dibutuhkan akal, sementara Anda tak berakal. Kan gitu. Kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, seibarat anak TK yang lagi main boneka bertanya kepada ibunya tentang kedokteran. Ketika dijelaskan tentang embrio kepada anak TK, apakah anak TK mendengarkan dengan seksama? Enggak. Dia bertanya, tetapi ketika orang tuanya menjelaskan tentang embrio, anak TK-nya hanya fokus kepada boneka. Percuma. Bible aja Anda nggak paham, apalagi tentang Al-Quran. Mana bisa nyampe? Jelaskan dulu siapa kemudian Paulus ini
kok dia bisa tahu yang datang kepadanya itu adalah Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Dari mana dia tahu? Dia bisa tahu dengan pernyataannya Tuhan apabila Mazmur 58 nomor 3 itu betul bahwa dia adalah orang yang dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya sebagai penyesat. Boleh. Sekiranya itu benar. Tetapi kalau ternyata tidak, maka dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Ini berat memang. Karena kenapa? Iblis satu-satunya makhluk di atas muka bumi ini yang ingin disembah. Jangankan kepada orang Roma, jangankan kepada orang Yunani, kepada Yesus sang Mesias aja iblis minta supaya Yesus menyembah dirinya. Itu. Saya ulang, jangankan kepada orang Roma, kepada Lukas, kepada Markus, kepada Paulus, bla bla dan seterusnya. Kepada Yesus aja iblisnya minta Yesus sembah dirinya. Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Yesus diminta oleh iblis agar Yesus menuhankan si iblis. Hanya ada satu makhluk selain daripada pencipta langit dan bumi yang minta disembah, yaitu iblis. Dan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku mengaku Yesus Kristus. Oke, silakan sementara diambil alih, saya ibadah dulu adik-adik sekalian. Kalau sudah ada Kristen yang sanggup menunjukkan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah benar-benar Tuhan dan bukan anak Maria, 15 juta masih tetap berlaku. Silakan. Saya ibadah dulu sebentar. Siap Bang. Maxiano, Axel, selamat malam. Malam. Ya malam. Dia malam juga. Kenapa kok selamat malam ya? Iya, saya di Zimbabwe Bang. Axel. Oke. Oke, Axel. Ya, ya, Selamat Muslim Bang. Baru masuk 2 hari yang lalu sama Ustadz Abu Adi. Oh iya, Masya Allah ya. Bang Maxiano agama Kristen ya Bang? Bukan Katolik. Oh Katolik nggak Kristen ya Bang? Nggak ya Bang? Bukan. Oh Bukan. bukan ya? Ya. Ini siapa yang mau berdiskusi sama Bang? Sebentar dulu, Kenzi. Sebentar, izin ya Bang Maxi. Kenzi. Ya. Ken. Ya, agama apa Bang? Selamat malam. Kristen. Siang. Oh siang ya. Karena Abang Maxi sebentar ya. Kenzi, Protestan, Katolik. Apa? Kristen apa? Protestan, Katolik? Kristen. Protestan. Oh, Protestan. Jadi Katolik dengan Protestan beda ya Bang Maxi ya? Beda. Sangat beda. Sangat beda. Oh, jadi penyembahannya sama tapi? Sama. Bedanya dari mana Bang? Bedanya dari ritual agama, ibadah beda. Oh, pengertian iya. beberapa hal berbeda. Oke. Ya. Oke, Bang Maxi izin sedikit ya Bang Kenzi karena udah dari tadi di sini saya pikir tadi beliau tuh Muslim. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Kenzi. Silakan Bang Kenzi. Bang Maxi kayaknya lagi noise di luar ya? Iya. Kayak suara kendaraan rame kali. Oke. Ya, Bang Kenzi monitor, silakan. Temanya tadi siapakah yang datang kepada Paulus? Siapakah? Yang datang kepada Paulus. Ini bisa oke apanya? Bisa oke ini. Zoom-nya bisa oke. Biar lebih asik lagi gitu. Bang Zuma lagi sholat di daerah Jakarta udah masuk. Abang mau on cam ya? Iya, abang mau on cam silakan ayo. Kita on cam. Iya mau. Silakan Bang, on cam aja. Kami di sini membiasakan on cam juga. Nanti Bang Zuma kalau udah siap Tunggu dulu ya. sholat baru. Biar pakai baju dulu ya. Tunggu ya, ntar ya.
Abang nggak pakai baju. Bentar ya. Bentar ya, Oke. bentar ya. Iya. Sapa dulu Bang Faruk Sianipar, Islam Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam lah, mana mau penyembah setan? Kau jangan to the point lah. Bagus-bagus lah itu. Jujur saya baru sadar kenapa orang ya agamaku yang kemarin lah baru kemarin, kenapa kita orang Kristen yang kemarin kenal Kristen kan ya berfokus malah nyembah putusannya, nggak langsung ke presidennya kayak gitu. Aku pemikirannya udah lah, iya ya gitu. Kenapa gitu? Kenapa menyembah kepada jalan bukan tujuan? Siapa tadi yang Iya, itu? kenapa ada yang lebih kuasa kok malah nggak Yang mau Kenzi, tentang Kenzi. siapa? bahas itu gitu. Kenzi, Oh, silakan Kenzi. Ya, silakan Kenzi ditanggapi tentang pakai mereka baju berdua. dulu dia. Dari Kok nggak usah mana pakai Paulus lipstick? tahu? Pakai baju dulu dia Enggak, itu. dari mana Paulus tahu bahwasanya yang mendatang kepada dia itu adalah Tuhan? Dari mana Paulus tahu? Kenzi, pakai baju. Tuhan, Pakai baju. Tuhan. Siapakah engkau? Ini ada 3 orang mualaf di sini loh. Kenzi nggak usah pakai lipstick deh, nggak usah pakai bedak, lipstick nggak usah, eyeshadow, bulu mata nggak usah. Nggak usah pakai ya, kakak aja yang pakai lipstick, yang pakai bulu mata. Puh, Bang Zuma kan lagi sholat. Kenzi, kau pakai baju atau buat baju atau beli baju di pasar, Dek? Sabar dulu. Ya, Kau pakai baju layar lama teman-teman kali ya. kau. Tembuskan ke 1M lah. Tembuskan ke 1M lah tetep layarnya teman-teman ya. Tembuskan ke 1M. Jangan marah-marah dulu Kak Nora, nanti tampak cantik. Aku Kalau nggak ada love marah loh, orange-nya adikku. diterbangkan. Tolong di bawah tap-tap layar love orange-nya itu tanda support, tanda menyupport kita hostnya itu dengan cara klik love orange-nya. Kan cuma 1 koin aja itu. Follow dulu. Sama ini, sama apa ini, sama mawar ya, 1 mawar, 30 orang, 1 orang 1 mawar, 1 orang 1 mawar kirim ke hostnya, 1 orang 1 mawar. Thank you Lama kali, semua. Skip. Kau pakai baju atau buat baju sih, Dek? Atau nyuci baju dulu kau tunggu kering baru kau pakai? Betul lama-lama. Untunglah puasa ya. Terima kasih. Kenzi, ayo makan yuk nak. Yuk, Iya Kak sini yuk. cantik, Nora, tunggu sebentar. Oh, dia ngapain sih? Curiga aku loh. Kok ngapain Kenzi? Yang lain nggak ada oten. Nggak ada oten lain. Maxiano, tapi kan Kenzi dari tadi di sini itu. Kok Kenzi kok mau pakai baju atau mau apa? Sabarlah Kak Nora, lagi puasa kakak ini. Iya, kok ngapain deh? Kok pakai baju atau buat baju? Atau lagi beli baju kau? Kau apa itu? Istirahat kau itu. Kau puasa. Sebentar lagi kau gym. Gak apa-apa, udah biasa aku. Aku lagi puasa bertumbuk lawan 10 orang pun masih kuat insya Allah itu. Siapa mau kau tumbuk? Enggak, misalkan gitu dulu. Kenzi,
Kenzi. Aku teringat dulu nama apaku Kenzi lah. Iya Tapi cantik, bukan. sabar cantik. Cantik gitu. Ma, ya. Dia suruh Bang Zuma pertama open cam loh. Tapi Bang Zuma kan lagi sholat. Kenzi. Ini pun Biden nggak mau masuk ini, makanya lama kali Kenzinya. Bang, si Zumanya mana? Zumanya mana? Lagi sholat, botoen. Iya. Ya silakan Kenzi, kamu buka saja datamu Buka dan lah kamu open sampaikan cam lah narasimu. kau. Katanya kau mau open cam. Kalau nggak ada Zumanya nggak seru. Dia Pengen lagi sama si sholat, Zuma paham gak aku. sih kau sholat? Iya, menunggu Bang Zuma siap sholat. 10 menit lagi udah siap sholatnya. Ayo kau open cam lah. Kalau kau nggak open cam aku turunkan kau betul. Dari tadi aku nunggu kau, bojong. Open cam lah. Sudah, open cam. Udah kundang kau tuh. Tolong moderator di bawah. Permintaan banyak dihapuskan dulu. Kau mau tidak biar ku turunkan kau Kenzi? Pala kali pun aku. Yang naik tolong Kristen ya. Rasain kau kan? Turun juga kau kan? Aku nggak akan naikkan kau ya. Kau dengar itu Kenzi. Muak kali aku jadinya. Ini yang permintaan banyak. Kali aja lah kau lawan Bang Zuma. Oh guys. Oh guys. Oh guys. Ini aku heran loh Mr. Rindi nih. Mr. Rindi. Ya, Ya, agama apa, Bang? saya Muslim, Bu. Tadi kan sudah dibilang yang Islam jangan dulu naik, Bang. Ada yang mau Oke, disampaikan, Bu. Abangku? Tadi pencetnya dari tadi, saya makanya cuma ngecek antrean doang, baru join sekarang. Tadi pencetnya saya dari tadi kok. Ada yang mau disampaikan silakan, Bang. Nggak ada sih, aku cuma senang aja nih. Ini Bang Zuma berarti ya? Iya, Bang Zuma. Halo, Beliau Bang lagi Zuma. sholat. Oh iya, Bu. Sholat. Aku ngelihat kagum sama Bang Zuma dan melihat hostnya juga cantik. Makasih ya, Bu. Mohon maaf nih. Aduh, Bang Faruk. Hostnya cantik, Bang. Hostnya itu loh, Bang. Bang Faruk Sianipar. Bang Faruk saudara Muslim. Sianipar. Untuk saudara Muslim jangan naik ya, saya udah hapus permintaan, saya berdiri di jalan. Saudara Muslim jangan tarik permintaan naik ya, permintaan naiknya tolong ditarik semua ya, permintaan naik Muslim yang udah terlanjur. Ya, terima kasih untuk Rindi dibilang Bang Faruk cantik ya, Bang Faruk cantik, terima kasih. Cantik Bang Faruk ya. Ini itu ya itu Dora. Disapa tamu, aku mau jalan lagi. Bang Cala, Caya. Bang Cala. Ya, Halo. selamat siang, host. Selamat malam. Agama apa, Bang? Malam bagian mana nih? Abang agama apa? Saya lagi di apa, Bang? Lagi di Damsik. Oh, kirain di Indonesia. Oh, sorry. Maaf ya, saya lagi di Damsik, Bang. Ya, Abang Oh, agama apa, kirain di Bang? Indonesia. Bang Cala Caya. Aku apa ya? Agama. Kok hilang? Oh, lost me. Iya, agama apa, Bang? Agama Islam. Aduh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang?
Aku mau pertegas itu Yeremia 19 itu. Apa? Ngapain abang pertegas? Emang itu kitab abang? Enggak, saya mau tanya tentang itu. Bagaimana itu pengertiannya Yeremia 19:9 di Alkitab itu? Ya kenapa dengan itu bang? Juga di atas itu. Nggak ada bang, makanya kita cari dulu ya bang. Oh nggak ada ya? Udah kalau nggak iya. ada. Itu Bang Suma orang mana ya? Orang Makassar, tapi beliau lagi di Dubai. Aku juga orang Makassar, makanya aku bilang aku juga orang Makassar. Aku di Makassar nih. Izin Meki ya. Oke, makasih ya. Iya. Itu mau saya nggak ngerti itu Yeremia 19 bisa makan manusia itu. Iya, enggak. Iya, Bang. Iya, oke. Oke, makasih. Yup. Bahaya ini. Bahaya. Ya, Jo. Tim. Kenapa pindahkan dong? So mau ada tuna. Mana? Kader Musa. Halo. Kadermu. Ya, selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Apa? Islam. Assalamualaikum. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang. Kita naikkan yang Kristen dulu, Bang. Oh iya, menyimak. Salam Bunda Nora ya. Sama-sama, Bangku. Ya, saya dari Ternate. Masya Allah. Salam buat warga Ternate. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yons. Assalamualaikum Bunda Rahma. Aduh, waalaikumsalam ya Bang. Wabarakatuh, Bunda Nora yang cantik dan gurunda. Masya Allah, waalaikumsalam. Bang Naga, Bang Mahdewa dan semua saudaraku, lanjut. Ya, kami naikkan yang Kristen dulu abangku. Ada yang mau disampaikan? Salah pencet. Turunkan saja. Salah pencet. Waalaikumsalam. Jangan salah pencet lagi. Aduh. Ini namanya kok bisa pula kentut halus ya. Ada aja namanya. Yang naik tolong Kristen. Coba disimak ya. Yang naik Kristen. User. Kristen Bu, selamat sore Bu. Selamat malam. Oh, Kristen ya Bang ya? Ya. Oke, silakan Bang. Enggak, itu yang mau ngejawab pertanyaannya Bang Zuma tadi gimana? Tolong ditanya ulang gitu lah Bu. Siapakah yang dijumpai oleh Paulus di padang gurun Damsyik? Itu yang dijumpaikan Yesus sendiri yang menyatakan itu. Ya, mana buktinya kalau itu Yesus? Itu di kitab mana tadi yang dibuka sama Bang Zuma? Kisah Para Rasul 9 nomor 5 Bangku. Kisah Para Rasul 9 nomor 5. Coba Ibu baca yang nomor 4 itu. Oke. Bang Zuma kalau sudah monitor bilang ya Bang. Karena wilayah Medan sudah mau masuk. Tadi kan Bang Zuma bilang bagaimana bisa tahu itu Tuhan. Kenapa bisa tanya? Ya. Tuhan, apakah itu engkau? Ya. Itu kayaknya jawabannya di nomor 4. Coba dibaca. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Berarti undur lagi Bu, salah ketiga. Ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ya.
Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Iya, jadi kan Bang Suma bilangnya dari mana Paulus tahu Yesus itu Tuhan, sedangkan Yesus mengakunya belakangan setelah Paulus bilang Tuhan, apakah itu engkau? Saya kira saya juga ketika berjalan dan menghadapi situasi seperti Paulus, saya pasti akan berpikiran apakah ini Tuhan? Makanya saya mungkin Paulus bisa mengira itu Tuhan dari kejadian yang dia alami begitu. Cahaya mengelilingi dia dan dia jatuh kan langsung dia buta. Tidak bisa melihat setelah itu. Setelah kejadian itu. Ya, mungkin begitu saja Ibu. Ya, sebentar ya. Bang Zuma juga tidak monitor. Oke. Tetapi di dalam Lukas 21 nomor 27 dikatakan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bukan cahaya, Bang? Ya harus cahaya, Bu. Kan kejadiannya itu loh. Kan kejadiannya, Bu. Loh, datang dengan awan, Bang. Ya itu apa mereka berbicara soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Sangkakala berbunyi dan Anak Manusia turun dari surga segala. Itu mereka mengutip dari perjanjian lama itu, dari nubuatan para nabi. Kan nyambung itu loh. Oke. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 14, di dalam 2 Korintus 11 nomor 14, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, Bang. Cahaya. Ya. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Berapa? Iya. Ya. Kenapa, Bang? Putus. Di kitab mana tadi? Saya nggak hafal ayat-ayatnya. Soalnya saya buka dulu. 2 Korintus 11, Bang. 2 Korintus 11. Ayat yang keberapa, Bu? Sebentar. Jadi gini Bu, kan intinya Paulus ngomong sama Tuhan atau enggak, kalau menurut ayat yang tadi dibawakan kan Paulus mengira, kan bertanya, apakah itu engkau Tuhan, berdasarkan kejadian yang dialami. Nah, lalu Tuhan menjawab, akulah yang engkau aniaya itu. Akulah dia yang Kan, Bang, tadi yang saya bacakan di dalam Lukas 27, kan Yesus mengatakan Anak Manusia akan datang. Bukan dengan cahaya loh, Bang. Tapi kan Tuhan itu kan terang kan. Coba buka Lukas 10 nomor 18 Yesus juga ya, Bang. mengatakan bahwa Kedatangan Yesus yang kedua itu tetap kan memakai tubuh manusia. Kan gini kan masalahnya tadi kan terang. Kan Tuhan Yesus Bang, juga saya bacakan sebentar, saya bahwa bacakan, dirinya Bang. terang dunia juga. Enggak, Itu Bang, gimana? saya bacakan, Bang. Ya. Lukas 10 nomor 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, yang berupa terang-terang seperti itu tuh bukan Yesus, Bang. Abang tunjukkan datanya. Oke, sebentar Bu.
Kalau Yesus datang itu Bang, saya bacakan ya. Ya. Kan ya Bang, saya bacakan. Di dalam Lukas 9, ini jaringan saya jelek ya. Di dalam Lukas 9 nomor 26, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bukan berupa cahaya, Bang. Yesus itu datang kedua kali. Nah, kalau dia datang kepada Paulus, terbantahkan. Berarti Yesus sudah datang. Berarti tidak akan datang lagi dia. Mana Yesus datang itu dia akan berbentuk cahaya, Bang. Iblis pun juga berupa cahaya, Bang. Halo, Bang. Waduh. Aku nggak konsen nih. Bang. Iya. Ya, iblis pun berupa cahaya, Bang. Masalahnya Yesus datang tidak berupa cahaya, Bang. Bahkan kata Yesus, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Jadi yang datang untuk Paulus iblis. Tuh, sekarang kita begini loh, Bang. Abang bisa nggak tunjukkan sama saya satu data saja Yesus datang berupa cahaya? Karena di nomor 3-nya tadi, di nomor 3-nya katanya kan cahaya itu kan mengelilingi si siapa? Bukan membawa, kan dialah cahaya itu. Bang, nggak bisa abang berasumsi kayak gitu, Bang. Baca kata Yesus. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala Pada waktu kekuasaan apa dan itu? kemuliaannya. Sekarang konteksnya pada waktu apa dulu? Hati-hati puasanya Mas Bro, jaga hati, jangan emosi. Silakan Bang Zul. Memang kita kalau Susah anak kali. TK, kalau anak TK yang kita bimbing masih ini orang sudah kalau kan bentar lagi mati tapi masih belum juga paham-paham. Jadi gini kawan, Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Kan itu poinnya. Sedangkan Paulus awal cikal bakal kemudian dia menjadi nabi dari roh yang datang kepadanya itu diawali dengan pertanyaan, siapakah engkau Tuhan? Jadi sebelum dia tahu dan dia jual kalau itu adalah Tuhan, dia sudah lebih awal mengatakan itu adalah Tuhan. Jadi memang ada kesengajaan, ada faktor di mana Paulus ini ya dari dalam dirinya itu sudah bukan lagi dirinya Paulus yang tadinya, bukan lagi Saulus dia. Gitu, Bang. Siap, Bang. Jadi kan Abang bilang kan dia sudah tahu Tuhan sebelum Tuhan bilang akulah Tuhan yang kau aniaya, akulah Yesus yang kau aniaya itu kan sudah menyebut Tuhan dulu si Paulus kan? Iya. Nah, pertanyaannya Abang tadi bagaimana Paulus bisa tahu itu Tuhan yang datang sebelum roh itu menyatakan dirinya. Jadi kan apakah itu engkau Tuhan? Mungkin kembali ke konteks kejadian waktu itu. Di ayat ketiganya kan dia waktu itu ceritanya sedang pergi untuk berburu berburu orang Kristen lah. Waktu itu kan dia penganiaya Kristen dia. Cuma dia mengalami kejadian di ayat 3 itu tiba-tiba terang mengelilingi dia tersungkur lalu
ada sosok yang datang dan dia mungkin kondisinya pada saat itu bisa berpikir bahwa ini kejadiannya ini nggak masuk akal. Apakah ini Tuhan? Jadi apakah engkau Tuhan? Gitu. Jawabannya gitu, Pak. Oke, jadi kesalahan konsep yang dianut oleh Kristen secara mendunia itu adalah ketika menganggap bahwa yang dianiaya oleh Paulus itu adalah Kristen. Itu kesalahan, Bang. Kristen itu muncul nanti setelah Paulus punya pengikut di Antioquia. Pertama kali pengikut Paulus itu disebut Kristen. Iya. Nah, sekarang kan tahu Kristen itu pengikut Kristus itu kan kata olok-olokan gitu. iya, Kan iya, Bang. Tapi kalau Paulus kan berbicara memburu pengikut Yesus, bukan Kristen. pengikut sebenarnya. Pengikut Yesusnya yang Kristen. diburu Paulus, dianiaya Iya. dia. Kalau Kristen itu pengikut Paulus. Ya kan rohnya bilang gini, akulah Yesus yang engkau aniaya. Itu kan Paulus tidak menyangkal. Bukan, aku tidak menganiaya, ya, gitu. Ya, jadi gini, izinkan saya dulu menjelaskan, Bang, ya. Jadi gini, kawan. Kalau Anda mengatakan kemudian Paulus dengan pola yang dia katakan bahwa siapakah engkau Tuhan? Saya memandangnya sejak Paulus sebelum berkata siapakah engkau Tuhan, Paulus ini sudah kerasukan setan. Itu kesimpulan saya. Kenapa saya mengatakan begitu? Bahwa yang mengajarkan Paulus mengatakan siapakah engkau Tuhan, itu adalah roh jahat yang ada dalam dirinya. Coba kita lihat di dalam Matius 12 nomor 43. Orang Farisi yang kerasukan roh jahat itu, kemudian roh jahat yang keluar dari tubuhnya mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian tetapi ia tidak mendapatnya. Itu kata Yesus. Lalu roh jahat yang keluar dari orang yang bertobat tadi kembali ke orang yang bertobat tadi. Bukan hanya kembali sendiri. Roh jahat yang kembali kepada orang yang bertobat itu, kata Yesus, keluar mengajak 7 roh setan yang lebih jahat dari roh yang tadi. Nah, setelah kemudian dia memanggil 7 roh jahat masuk ke dalam tubuh yang bertobat, maka kata Yesus, akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Dan ini akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Angkatan jahat yang dimaksud oleh oleh Yesus itu adalah orang Farisi. Coba Anda baca di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Satu perikop Anda baca, 2 perikop Anda baca. Ternyata ada orang yang mengaku bertobat, tapi setelah bertobat iblisnya masuk, 8 iblis masuk ke dalam tubuhnya. Dan setelah masuk 8 iblis ke dalam tubuhnya itu, dia jauh lebih jahat lagi. Apa bukti kejahatannya? Makhluk yang datang kepadanya pun dianggapnya Tuhan. Untuk apa dia mengatakan siapakah engkau Tuhan? Supaya orang-orang yang nanti menjadi pengikutnya menganggap bahwa itu adalah Tuhan. Padahal itu adalah penyesat. Kan Yesus berkata sebelum dia terangkat ke langit, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Itu penyesatnya. Nah, kebenaran yang datang kepada Paulus memenuhi syarat. Yang datang kepada Paulus berupa roh, mengaku Yesus Kristus. Dan itu lagi-lagi bukan manusia. Sedangkan Yesus yang datang melakukan penginjilan ke tengah-tengah Bani Israel 100% adalah manusia. Coba, yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yang datang mengajarkan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah adalah manusia. 2 oknum yang berbeda, Bang. Iya. Di mana Paulus mengakui bahwa yang datang kepadanya bukan manusia? Kalau gitu kan ini Bang, kan Tuhan Yesus kan 100% manusia, 100% Tuhan gitu kan. Itu dia. Berarti Kristen menggabungkan antara Yesus yang 100% manusia yaitu anak Maria dengan Yesus Kristus yang bukan manusia yang datang kepada Paulus. Makanya 2 konsep. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia, selainnya Yesus itu juga 100% Tuhan. Bagaimana ceritanya? Kecuali ada 2 Yesus. Yang satunya Yesus 100% manusia, yang satunya Yesus 100% Tuhan. Ada 2 Yesus. Soal Tuhan. Kalau satu Yesus tidak mungkin, Bang. Bagaimana tidak mungkin, Bang?
Bagaimana Kan Anda mengatakan Allah mengambil rupa manusia. Nah, itu Berarti beda. Allah. Itu Allah bukan mengambil rupa Yesus. manusia. Itu Lalu bukan siapa? Yesus itu. Jadi siapa dia? Itu ayat iblis. itu jadi siapa? Itu Allah iblis, jadi Bang. iblis berarti. Bukan, iblis yang ngaku-ngaku menjadi Tuhan, itu iblis. Karena hanya Berarti iblis. kalau berpegang sama konsepnya Bang itu berarti dari Matius sampai Wahyu itu salah semua tuh Bang. Betul sekali, kan itu bukan firman Tuhan. Itu adalah hasil penyelidikan. Itu Jadi hasil siapa penyelidikan. yang menceritakan tentang Yesus itu? Siapa? Yang menceritakan tentang Yesus itu adalah orang-orang yang melakukan kemudian pengumpulan data-data. Mereka bukan murid Yesus. Dia adalah wartawan lepas yang Yesus sendiri tidak kenal. Jadi pada bagaimana mereka. Bang sekarang bagaimana untuk kita tahu Yesus itu bagaimana sekarang? Kalau dari Yesus Matius sampai Wahyu sudah palsu, sekarang bagaimana caranya kita? Al-Quranul Karim satu-satunya solusi. Al-Quranul Karim satu-satunya solusi. Masalahnya Karena gini kenapa, Bang. saudara? Bang, Gimana? ini masalahnya. Gimana? Waktu Paulus buta Gimana, kan kawan? diarahkan ke Filemon atau ya orang Kristen untuk menyembuhkan matanya supaya kembali bisa melihat. Itu ceritanya. Itu cerita loh. Cerita di dalam Al-Quran kita ya Alkitab kita Ananias, kan catatan kuno yang dikumpulkan dijadikan cerita ya. Sementara untuk percaya Al-Quran, bagaimana Muhammad ada saksi nggak gitu kan? Ceritanya kan dia bertemu Jibril di dalam goa lalu apalah gitu. Itu bagaimana untuk kita? Kami umat Bisa Islam tahu, sedunia misalnya menjadi saksi ini kebenaran contoh ya, itu. minta maaf ini bukan penghinaan. Bang Nes. Ini misalnya saya pergi ke goa. Bang Nes. Datang saya bilang gini. Bang Nes. Bagaimana Bang sih? Nes. Astagfirullah. Bang Nes izin karena wilayah Medan juga udah masuk zuhur. Saya di sini moderator yang standby. Tolong dulu Bang? Satu-satu ya Bang ya. Biar jangan kita main mute lah. Abang kan udah dewasa juga. Satu-satu lah Bang. Ya silakan Bang. Abang bertanya, Bang Zuma nanti menjawab. Ayo silakan Bang. Oke. Ya silakan. Saya. Iya silakan Mas. Ya, Silakan Anda buktikan Ini kan menurut yang tadi menurut Bang Zuma dari Yohanes sampai Wahyu itu sudah salah, itu yang benar cuma yang perjanjian lama. Sekarang masalahnya gini, gimana saya mau mengenal Yesus itu gimana? Iya. Bagaimana Anda mau mengenal Yesus? Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Iya, itu di mana ayatnya? Loh, bagaimana Anda mau mengenal dia? Dia itu untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Masalahnya gini Bang, Yesus kan cuma dimention di perjanjian baru, perjanjian lama nggak ada itu. Nama Yesus itu nggak ada. Itu Saya cuma katakan kepada perumpamaan yang saudara, dikaitkan dengan kejadian Yesus di ada apa hubungannya Yesus dengan Anda? Nggak ada hubungannya Yesus dengan Anda. Coba Anda lihat kitab saudara. Apakah ada hubungannya kitab saudara dengan Yesus? Nggak ada hubungannya. Yesus tidak mengenal kitab saudara. Dan Yesus tidak mengenal Kristen. Kecuali makhluk yang datang kepada Paulus, memang dia mencari pengikut. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Itu bukan anak Maria. Kayak saya dengar dulu ya. Begitu Bang, nggak ada hubungannya antara Yesus dengan Anda, nggak ada. Kecuali makhluk yang datang kepada Paulus, yang mencari pengikut, yang menginginkan dirinya dituhankan, disembah, itu ada hubungannya dengan Anda. Tapi kalau Yesus anak Maria, itu tak ada hubungannya dengan Anda. Yesus anak Maria itu hanya untuk Bani Israel saja. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa dalam Al-Quran hanya untuk Bani Israel. Sementara wartawan yang menjelaskan kemudian tentang Yesus yang bernama
kitabnya bernama Matius, dituliskan di bab 15 nomor 24. Konon Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Berarti bukan diutus untuk Kristen. Adapun yang diutus, adapun yang mengaku diutus untuk Kristen, itu adalah makhluk yang ngaku-ngaku Yesus, yang datang kepada Paulus, yang ingin dituhankan, yang ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ingat kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Gini bang, tadi kan abang sudah Tuhan sampai wahyu itu nggak ada, yang benar itu Paulus semua. Kenapa abang kembali lagi ke situ bang? Saudara, saya kan mengatakan itu catatan wartawan. Iya kan? Sebagai surat kabar pantas untuk dibaca. Kan itu pewarta. Penulis-penulis kitab saudara itu adalah pewarta, bukan murid Yesus. Yang disebut pewarta itu yang melakukan penyelidikan, yang melakukan penelitian, yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu disebut wartawan atau pewarta. Kitabnya disebut surat kabar, surat yang mengabarkan sesuatu peristiwa. Bukan wahyu, bukan firman Tuhan, bukan sabda Tuhan, sabda Nabi, tetapi di dalamnya mencakup tentang firman Tuhan, mencakup atau mengutip tentang sabda Nabi dan mengutip tentang firman Tuhan. Konon. Gitu loh saudara. Makanya begini, kan? saya simpulkan, mohon maaf. Katanya. Yes, saya simpulkan. Nabi Musa diberi wahyu, namanya Taurat. Nabi Musa memberikan legitimasi kepada Taurat. Daud diberi Mazmur. Nabi Daud memberikan legitimasi kepada Mazmur. Nabi Isa diberi Injil. Nabi Isa memberikan legitimasi kepada Injil. Yesus memberitakan berita Injil. Yesus memberitakan tentang legitimasi tentang Injil. Markus 1 nomor 14. Sedangkan buku Roma, Filipi, Galatia, Efesus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Kisah Para Rasul, siapa yang memberikan legitimasi? Yesus? Tidak. Nabi Musa? Tidak. Daud? Tidak. Lalu siapa? Tidak ada. Berarti buku-buku itu hanya catatan-catatan pewarta yang menceritakan kisah-kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bisa nggak digunakan? Boleh. Kenapa? Karena dia adalah surat dari pewarta. Berita-berita yang terjadi. Tentang valid atau sahnya berita itu kita buktikan. Sah apapun itu bukan firman Tuhan. Sesah apapun itu bukan sabda Yesus. Tapi cerita yang disusun terkait dengan firman Tuhan, terkait dengan sabda Yesus yang mencakup tentang peristiwa yang terjadi di antara Yesus dan muridnya. Penulisnya tidak diketahui oleh Yesus. Begitu kawan. Sebagaimana berita tentang terjadinya gempa di Jepang. Tidak diketahui kemudian penulisnya siapa, penulis pemberita itu. Tapi berita itu ada, betul, pernah terjadi. Tetapi cerita itu bukan firman Tuhan. Cerita itu bukan sabda Nabi. Tetapi peristiwa yang disusun kemudian. Begitu saudara. Oleh karena itulah kemudian ketika ada pemberitaan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Itu pemberitaan orang yang menyusun cerita bahwa dulu Yesus pernah bersabda kepada muridnya. Muridnya dipesan agar waspada kepada penyesat. Kata siapa? Kata Yesus. Menurut siapa? Menurut pemberita ini. Pembawa berita ini siapa itu? Lukas. Nah sekarang tugas Anda untuk percaya tidak pemberitaan itu. Kalau Anda percaya, ya harus Anda percaya bahwa Yesus berpesan waspadalah kepada penyesat yang ngaku-ngaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Berarti menurut Yesus penyesat itu bernama Yesus Kristus. Yang Anda ikuti sekarang Yesus Kristus kan? Yang datang kepada Paulus kan? Ya iya itu. Nah itu bukan anak Maria kawan. Itu makhluk lain. Kalau anak Maria berbeda lagi. Bahkan di dalam catatan Matius dikatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua datang sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27, Matius 24 nomor 30.
Aku datang sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Kristen mencoba menyatukan antara Yesus yang manusia dengan Yesus yang bukan manusia. Kalian satukan menjadi kalian padukan menjadi satu. Sehingga apa yang muncul dalam benak kalian mengakal-akali? Yesus itu 100% manusia. Yesus itu 100% Tuhan. Bagaimana mungkin sesuatu yang 100% masih ada campuran lainnya? Contoh, Anda memiliki cincin 100% emas. Apakah cincin 100% emas ini boleh juga dikatakan 100% karet? Hanya orang gila yang bisa mengatakan iya. Yesus itu 100% manusia. Berarti padanya tidak ada binatang. Padanya tidak ada malaikat. Padanya tidak ada Tuhan. Kenapa? Karena sudah embulat 100% manusia. Begitu juga ketika Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan, berarti padanya sudah tak ada lagi manusia. Kenapa? Karena dia sudah 100% Tuhan. Inilah yang terjadi. Yang Anda anggap 100% Tuhan itu adalah yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu kan yang Anda anggap Tuhan. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel, ngaku Nabi di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Injil, itu mengaku dengan mulutnya 100% manusia. Anda datang kemudian menggabungkan 200% menjadi satu. 100% manusia ditambah 100% Tuhan. Kalau digabungkan menjadi 200%. Ini hitungan apa ini? Karena Kristen ini mencoba menggabungkan antara dua Yesus. Satu nama tapi dua pribadi. Yesusnya anak Maria dan Yesusnya yang bukan anak Maria digabung menjadi satu. Inilah yang kau tuhankan. Makanya nanti kelak ketika di padang mahsyar, ketika orang dibangkitkan dari kehidupan, dari kematian, di Matius 7 nomor 22 nomor 23, kalian datang tuh kepada Yesus. Karena Yesus yang penyesat ini sudah di neraka dia lebih dulu. Kalian datang, tinggal satu Yesus, yaitu anak Maria. Kalian datang. Bukankah kami ketika kami hidup di dunia memanggil kamu Tuhan? Bermukjizat pakai namamu juga. Mengusir setan pakai namamu juga. Bernubuat juga pakai namamu. Yesus kaget. Apa? Memanggil aku Tuhan. Bermujizat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Siapa kalian ini? Penyala daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa tuh? Itu Yesus, anak Maria yang 100% manusia. Yang Anda sangka, yang Anda sembah adalah dia. Padahal bukan. Kalian hari ini menyembah Yesus, 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 Yesus. Tapi Yesusnya anteng di langit. Tidak ada pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan. Makanya ketika kalian nanti bertemu dengan Yesus yang asli, kalian diusir. Matius 7, 22 sampai nomor 23. Diusir kalian, ditunjang kalian, dilempar ke neraka. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Kehendak Bapaknya Yesus adalah Yohanes 3 nomor 16. Agar anaknya ini dipercayai. Dipercaya sebagai apa? Sebagai rasul. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Itu. Makanya kalian mati dalam dosa. Karena kalian tidak percaya kepada anak Maria. Kalian percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus. Itu Yesus yang berbeda, kawan. Oke Bang, ini kenal Yesus Bang Zuma. Mohon maaf tanya. Yesus, saya melalui Al-Quran saya kenal beliau. Beliau adalah Nabi yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Beliau tidak tersentuh sedikit pun oleh upaya-upaya iblis. Beliau sedikit pun tidak tersentuh oleh penganiayaan Yahudi dan Romawi. Beliau terangkat, diselamatkan oleh Allah, naik ke langit. Dan saya pun mengenal Yesus. Saya mengenal Nabi Isa. Yesus itu di dalam Bible anak yang suci, hamba yang suci. Dia mengatakan aku datang. Siap Bang. Ini kenapa dia mau dianiaya gitu Bang? Kalau menurut yang dianiaya itu bukan Yesus, Paman. Bukan yang dianiaya. Kenapa, alasannya apa sampai mereka mau menganiaya? Alasannya karena mereka takut. Apa sih sampai mereka mau aniaya dia gitu loh? Mereka takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Makanya mereka harus bukan hanya menganiaya, tapi harus membunuh Yesus. Karena kalau tidak membunuh Yesus, maka bangsa Roma akan datang merampas
tempat suci mereka dan merampas kemudian negara mereka, bangsa mereka. Jadi mereka sepakat membunuh Yesus bukan karena penebusan dosa, bukan karena Tuhan datang inkarnasi jadi domba, bukan. Tetapi mereka ingin membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Anda lengkap di situ. Tujuan awal kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Alasannya karena unsur politik dan ekonomi, bukan karena faktor dosa waris, bukan karena Trinitas, Tritunggal, Trikwek-kwek, Trimurti dan seterusnya. Bukan karena itu. Semata-mata karena faktor ekonomi dan politik saja. Kristen nanti muncul mengusung kemudian pengajaran dari Yesus Kristus yang berupa roh, itu sudah berbeda. Melalui nabinya bernama Paulus semuanya dirubah. Aku datang sebagai domba untuk disembeli, sebagai korban untuk dosa-dosa kalian. Jangan lagi jangan lagi haramkan babi, jangan lagi perintahkan sunat. Aku juga adalah Tuhan yang nusul mengosongkan diri menjadi Tuhan. Makanya Yesus yang datang kepada Paulus menginginkan dirinya disembah. Sedangkan yang menginginkan dirinya disembah adalah setan. Anda baca Lukas 4 nomor 6, nomor 7. Iblis mau agar dia dituhankan. Kenapa iblis datang kepada Paulus? Karena Paulus banyak pengaruh. Kenapa iblisnya datang kepada Yesus? Supaya Yesus menjadi teladan untuk menyembah dirinya. Karena Yesus punya banyak pengaruh. Yesus punya banyak pengikut. Maka iblis mau menjadikan Yesus itu sebagai nabinya. Wahai Yesus, sembah aku. Kalau kau sembah aku, maka pengikutmu yang percaya kepadamu juga akan menyembah aku. Tapi gagal. Maka dia datang kepada Paulus. Melalui Pauluslah kemudian berhasil iblis itu untuk mengajak seluruh bangsa untuk menjadi penyembah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus sang penyesat itu. Itu bukti, Bang. Itu bukti. Ketika iblis datang kepada ketika iblis datang kepada Yesus, iblisnya gagal. Anda baca Lukas 4 nomor 13. Iblisnya mundur dari Yesus. Lalu menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana waktu tepat itu? Pada saat kemudian ada orang disangka Yesus digantung di salib. Itu mereka sangka Yesus. Supaya apa? Supaya mereka bisa terpengaruh dengan Yesus tersebut. Maka apa yang terjadi? Keluarlah dia dari kubur. Ketika dia keluar dari kubur, apa yang dikatakan? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku, menjadi penyembahku. Apakah itu Yesus? Bukan. Bukan Yesus itu. Bang, masalahnya di situ. Soalnya kita kan yakini bahwa Yesus yang disalib, yang mati disalib. Abang bilang tidak mungkin. Bukan digantikan. Masalahnya Yesus abang yang disalib. Datanya digantikan dari mana gitu, Bang? Dalam kitabnya orang Yahudi berdasarkan ucapan Yesus. Coba Anda buka Lukas 24. Menurut catatan Lukas nih. Lukas 24 nomor 44. Coba Anda baca. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur, di kitab Amsal. Oke? Jelas itu. Di kitab nabi-nabi terdahulu harus tergenapi. Kitab-kitab terdahulu menjelaskan tentang dia. Begitu juga Taurat. Makanya dikatakan anak manusia memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Yang ada tertulis tentang dia. Berarti ketika Amsal dikatakan di Amsal 21 nomor 18 bahwasanya Tuhan menjadikan kemudian orang yang baik, orang yang fasik menjadi tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ayo. Ini nubuat, dan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Yesus katakan itu di mana? Apa, Bang? Di dalam kitab Amsal sesuai petunjuk Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Masuk apa nih cari itu?
Eksis ini apa? Muslim atau Kristen eksis ini? Eksis Syaidra. Exo Sailendra, Pak. Hah? Mualaf baru kemarin. Oh, Alhamdulillah. Diarin sama itu Ustadz Abu Hadi. Oh, Ustadz Abu Hadi ya. Dulu dari Protestan atau Katolik? Protestan. Oh, Protestan. Siap. Kristen Protestan. Siap. Aku semakin dengar kayak gini tuh malah semakin yakin. Semakin yakin memang membenarkan Al-Quran itu benar. Soalnya kan orang kafir tuh pasti menutup kebenaran itu sendiri meskipun dia itu tahu emang benar gitu. Jadi aku sekarang tuh semakin yakin. Aku ini udah khitan juga di kamar. Alhamdulillah, Masya Allah. Udah kita nak. Alhamdulillah. Ambil ngafalin surat Al-Fatihah sama bacaan-bacaan sholat. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke Bang. Iya, saudara. Anda baca Ibrani 2 nomor 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya dia dimusnahkan. Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ini kalau Anda baca cermat data ini, di situ jelas kalau Anda mengatakan Yesus itu disalib, maka Yesus disalib untuk dijadikan tumbal kepada iblis. Apakah betul demikian? Supaya oleh kematian Yesus, dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bagaimana ceritanya tuh? Kenapa kemudian Yesusnya diserahkan kepada iblis yang berkuasa kepada maut? Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan dirinya di dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis itu tidak berkuasa atas dirinya. Kalau begitu, iblis tidak berkuasa atas dirinya, berarti iblis tidak berhasil kemudian memperdaya Yesus melalui Yudas. Kan iblis merasuki Yudas tujuannya agar Yesus disalib. Berhasil nggak iblis? Tidak. Tidak berhasil. Gagal iblis itu. Karena iblis tidak berkuasa. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 31. Iblis tidak berkuasa terhadap Yesus. Artinya bahwasanya yang disalib itu bukan dia. Bukan dia yang disalib. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak ada diberikan satu tanda apapun kepada orang angkatan jahat ini, melainkan bangkit pada hari ketiga. Karena itu adalah tanda Yunus. Tanda Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiganya keluar. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Makanya yang percaya kebangkitan itu hanya pengikut Paulus. Pengikut Yesus tidak percaya. Di mana datanya pengikut Yesus tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 9 sampai nomor 12. Di situ tertulis murid-murid Yesus tidak percaya akan kebangkitan, dan mereka menganggap bahwa itu adalah omong kosong belaka. Berapa Bang? Lukas 24. Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Hilang suara. Lagi dibaca dulu, Bun. Oh iya. Lagi dibaca Bunda Rama, standby.
Untuk saudaraku di bawah lagi gurunda diam, tolong di tap-tap layar ya, disampaikan 1M ya, di tap-tap layar ya, di tap-tap layar yang kencang, di follow akun akun di atas ya, jangan lupa masuk The Real Parusiani Parpanpap, Baluap TV dan akun YouTube secara langsung juga di Zulkifli M Abbas ya. Kalau ada salah sedikit saya minta maaf Bang Juma, sebutan salah. Dan ada di secara langsung di Ustadz Sugi dan Uti Natali dan beberapa akun YouTube ya, saudara kita ya. Tolong di subscribe ya. Oke lanjut, Desta. Apakah murid-murid Yesus percaya akan kebangkitan di situ? Mereka kan itu ceritanya kan Maria yang Maria murid Yesus ya, bukan ibu Yesus, yang ke kubur. Ya, tapi mendapati kuburnya terbuka dan kosong. Itu Bang. Nah, artinya Maria datang melaporkan, murid-murid Yesus, ya paman, guru kalian hilang di kubur, nggak ada. Nah, muridnya percaya nggak? Nggak percaya. Tapi angkatan jahat percaya nggak kalau Yesus bangkit pada hari ketiga? Kan setelah itu Bang. Iya, percaya nggak angkatan jahat tentang kebangkitan? Yesus bangkit pada hari ketiga tuh, mereka kan mengingat kembali waktu lupa lagi. Perjamuan bersama itu kan anak manusia akan diserahkan dan akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Kan sebelumnya kan sudah dikatakan sebelum peristiwa penyaliban itu Bang. Itu tanda untuk angkatan jahat bukan? Dan murid-muridnya tidak mengingat itu kan? Malah kemudian murid tidak percaya. Iya kan? Simbol kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang kemudian menjadikan simbol itu berarti dia adalah angkatan jahat. Paulus ketika didatangi sosok makhluk yang mengaku Yesus Kristus, itulah yang digaungkan. Itulah yang digaungkan. Bangkit pada hari ketiga. Sehingga pengikut-pengikutnya kemudian menganggap itu adalah Tuhan yang keluar dari kubur. Jadi gini Bang, kan ceritanya kan sudah bangkit, terus kan ada selanjutnya kan perikop selanjutnya kan penampakan diri. Nah, iya, memang betul. Di situ Bang. Paulus memang betul. Coba Anda lihat di dalam Markus 16 nomor 12. Markus itu Paulus catatan-catatannya atau buah-buah bibirnya orang pada masa itu Bang. Saudara, kata Yesus dalam Matius 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Banyak orang tuh, bukan cuma satu. Ayat yang tadi kan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus bangkit, setelah itu kan menampakkan diri. Ya, kan itu bukan Yesus lagi. Jadi percaya. Itu bukan Yesus lagi Bang. Saya kasih bukti. Yohanes 13 nomor 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus. Apa kata Simon Petrus? Apa kata Yesus? Kemudian jadi berkata kepada. Diserupakan langsung hilang gitu ceritanya. Belum diserupakan, Yesus sudah tak ada. Kan gini, katanya kan mau dibunuh. Ya, tapi diserupakan, akhirnya diganti orangnya. Mari kita buktikan Bang. Saya kasih data Bang. Saya kasih data. Ini saya nggak mau yang ke situ dulu. Kan gini, ini kita bicara logika kan, diserupakan. Kan itu kan konteksnya mau dibunuh, tapi diganti sama orang lain ya, gitu. Yes, betul. Ya, setelah diserupakan Yesusnya kemana? Kok nggak balik ke murid-muridnya? Kasih tahu lu, aku sudah diserupakan, aku ada ini. Oh gitu. Tidak, dia sudah terangkat ke langit dia. Makanya Yesus berpesan Bang. Makanya Yesus berpesan, setelah aku akan datang penyesat mengaku Yesus, jangan kau percaya. Makanya murid-muridnya tidak percaya. Yang percaya itu kalian, dan kalian bukan murid Yesus. Coba Anda lihat pesan Yesus kepada Petrus di Yohanes 13 nomor 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Nah itu. Lalu jawab Yesus kepada Petrus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Nah, kalau tempat Yesus pergi itu adalah di Golgota, berarti murid-muridnya bisa ikut ke Golgota. Kalau tempat yang Yesus pergi itu adalah kubur, murid-muridnya bisa pergi ke kubur. Tapi kalau yang dimaksud Yesus ini terangkat ke langit,
baru betul murid-muridnya tidak akan pernah bisa ikut sampai ke langit. Kemana engkau pergi wahai Tuhan? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak akan dapat mengikuti aku. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Nanti ke surga. Nanti ketika Yesus itu pergi ke langit, murid-murid tidak bisa ikut. Berarti yang pergi ke Golgota, berarti pergi ke kubur, yang tahu, itu bukan Yesus. Yang saksi Yesus terhadap langit itu siapa, Bang? Tidak ada saksi melihat Yesus ke langit. Bagaimana sampai kita tahu bahwa dia terangkat gitu loh, Bang? Itu kan Yesus sendiri yang mengatakan, dan Al-Quran juga mengatakan, bal rafa'ahu minhu, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu kata Allah, aku angkat ke sisiku. Kan dikatakan tempat di mana aku pergi, kamu tidak dapat ke situ. Ya memang, berarti kemana itu? Tapi kan gak dijelaskan terangkat. Ya, terus kemana itu, Bang? Sedangkan di Alkitab sendiri, murid-murid jadi saksi melihat Yesus terangkat langsung gitu. Sekarang permasalahannya, kemana Yesus ketika dikatakan ke tempat aku pergi? Masalahnya gini, Bang, yang menarasikan terangkat itu kan Bible dulu loh, Bang. Iya tahu, kawan tahu, saya paham. Artinya ketika kemudian kitab suci saya menerangkan akan terangkatnya sosok Nabi Isa alaihissalam, itu pun dibenarkan oleh kitab saudara. Permasalahannya di Bible, Yohanes 13 nomor 36, ke tempat aku pergi kamu tidak akan pergi ke situ. Enggak, kalau di Bible jelas, Bang, bukan perumpamaannya lagi. Pada saat pengangkatan murid-murid hadir di khotbah terakhirnya itu loh. Langsung selesai khotbah terakhir dia terangkat, disaksikan sama murid-murid, Bang. Iya, disaksikan oleh murid-murid dia terangkat ke langit. Oke. Sekarang ada nggak murid menyaksikan Yesus keluar dari kubur? Tidak ada. Tidak ada. Lalu kenapa bisa ditahu bahwa itu adalah Yesus yang keluar dari kubur? Karena sudah tidak ada Yesusnya di dalam kubur. Dan kata siapa? Dalam Bible dijelaskan dengan kesaksian dari roh atau cahaya terang, berarti kan diasumsikan sebagai malaikat. Oke, ini dia. Yang kau cari di sini tidak ada. Nah, ketika kemudian dia tampil di dalam catatan Markus 16 nomor 12, di situ dikatakan bahwa Yesus tampil menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dalam bentuk wajah yang lain. Iya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Di mana ayatnya, Bang? Coba saya Markus mau lihat. 16, Markus 16 nomor 12. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Silakan Anda buka. Markus berapa, Bang? 16 ayat 12. Mana yang tidak mengenal Yesus itu, Bang? Karena ya, itu katanya tadi. Wajahnya sudah lain. Nah itu Markus 16 ayat 12 kan? Iya. Salah ya? Teman-teman tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah? Bang, nggak ada narasi Yesus menampakkan diri dengan wajah atau muka yang lain, Bang. Sesudah itu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pertanyaan saya, Bang, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Dari Yesus sendiri, Bang. Dari mana? Kapan dia bertemu dengan Yesus? Kapan dia bertemu dengan Yesus si Markus ini?
Jadi Markus gak pernah ketemu Yesus, Bang. Di mana? Di mana dia pernah bertemu? Sedangkan yang ada kemudian di dalam surat Paulus, dia mengajak Lukas supaya Lukas mengajak Markus, karena Markus ini berguna bagi penginjilan Paulus. 2 Timotius 4 nomor 11. Lukas, ya paman, pergilah, ajaklah Markus datang kepadaku, karena Markus itu penting dalam pelayananku. Pertanyaan saya, dari mana asisten Paulus bernama Markus ini tahu kalau yang nampak itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Oh, jadi asisten Markus ini yang nulis kitab Markus itu, Bang? Asisten Paulus itulah Markus. Asisten Paulus yang namanya Markus ini yang tulis kitab Markus itu, Bang? Oh iya jelas dong, siapa lagi? Berarti yang soal kisah terangkatnya juga harusnya nggak benar itu, Bang? Wallahu alam. Itu kan saya katakan di awal tadi, itu adalah pewarta. Mereka ini wartawan. Wartawan yang saling menyadur, saling menjipla satu sama yang lain, melakukan penyelidikan. Ingat kata Lukas dalam Lukas 1, saudara. Apa kata Lukas? Banyak orang yang menyusun. Berarti banyak penulis-penulis, berarti banyak wartawan-wartawan. Makanya ada yang disebut kitab kanon. Pada saat konsili kemudian ada beberapa kitab yang dikanon dan ada beberapa kitab yang dianggap apokrifa, kitab yang disembunyikan seperti Simon, Filipus, Injil Filipus, Injil Simon, Injil Andreas, Injil Maria. Kenapa ditolak itu semua? Kenapa? Apa alasannya ditolak? Karena tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang Romawi dan Yunani. Apa itu? Dewa nuzul menjadi manusia. Tidak sesuai, makanya ditolak, disembunyikan Injil-Injil yang lain itu. Makanya disebut Injil apokrifa, Injil yang disembunyikan. Makanya Paulus mengatakan, aku heran begitu cepat kalian berpaling kepada Injil-Injil lain selain daripada Injil yang aku beritakan. Artinya memang banyak buku Injil, banyak penulis, tapi ditolak. Kenapa ditolak? Sedangkan Filipus juga mengajarkan Injil Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus dikatakan bahwa Filipus mengajarkan Injil Yesus. Nah, mana Injil Filipus yang mengajarkan Injil Yesus itu? Ditolak, bukan? Ditolak. Padahal yang dipanggil untuk mengajarkan Injil itu Filipus, bukan Markus, bukan Lukas, bukan Paulus. Yang dipanggil memberitakan Injil oleh Yesus adalah Filipus. Baca di dalam kitab Yohanes 1 bahwa yang dipanggil kemudian ke Galilea itu adalah Filipus. Kita baca di dalam Yohanes 1, coba Anda lihat, dikatakan kemudian Filipus ikutlah denganku. Di mana itu? Di Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea dan dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, Filipus, ya paman, ikutlah aku. Berarti yang dipanggil untuk mengajarkan Injil siapa? Filipus. Ada nggak Yesus memanggil Lukas? Tak ada. Panggil Markus? Nggak ada. Paulus? Ada? Nggak ada. Mana Injilnya Filipus? Ditolak oleh gereja. Kenapa? Karena di situ Filipus menceritakan ajaran Yesus yang sesungguhnya. Makanya Injil Filipus itu ditolak. Karena di situ Filipus membicarakan yang sesungguh-sungguhnya. Karena dia adalah murid asli. Lukas bukan, Markus bukan, Paulus bukan. Tetapi kenapa Kristen menjadikan mereka ini sebagai rasul? Bukan Filipus. Padahal yang dipanggil oleh Yesus adalah Filipus. Baca Yohanes 1 nomor 43. Filipus ikut denganku. Nah, di dalam Kisah Para Rasul kemudian, Rasul 8, Filipus memberitakan Injil Yesus. Bukan memberitakan. Gimana? Kan ini semua muridnya kan diajak, ikutlah aku kan. Filipus yang dipanggil. Bukan Filipus saja. Filipus yang dipanggil di sini. Iya, narasinya gimana itu, Bang? Itu dikatakan di dalam kitab saudara. Yohanes 1 nomor 43 Anda baca. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea dan ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, Filipus, ya paman, ikutlah aku. Nah, siapa yang dipanggil? Filipus. Ada dipanggil kemudian Lukas, Markus, ada? Sudah dipanggil, sudah duluan, Bang. Di mana tertulis itu?
Di mana? Di mana tertulis? Kadang lucu juga nih kawan kita Kristen. Iya, saya selalu sabar menanti sampai kemudian buka puasa. Silakan. Silakan, Bang. Ingat ya, di dalam Kisah Para Rasul catatan Lukas, Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepada orang-orang yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Bang Faruk, Bunda Nora, Bang Naga, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewa izin pamit bang. Dewa nggak dikasih bicara dari tadi. Aduh, nggak makan rohani. Mungkin Pak Ustadz Dio di bawah mau naik. Dewa izin turun. Terima kasih kepada semuanya ya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Saya juga, ya saya mau izin pamit dulu ya Bang. Iya, silakan sahabatku. Soalnya guru ngajinya sudah datang. Soalnya kalau nanti sore itu ada acara di masjid kan dia. Iya, Jadi Masya Allah. ngajar ngajinya. Nah, ini yang betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Filipus, ikutlah denganku. Setelah Filipus ikut denganku di dalam Kisah Para Rasul nomor 8, bab 8, nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Dia Filipus memberitakan Injil Yesus. Jadi yang diberitakan bukan Injil Lukas, bukan Injil Markus, bukan Injil Yohanes, tapi Injil Yesus. Nah, mending pergi daripada jadi babak belur. Terlanjur menipu jadi. Bunda Mila, Assalamualaikum. Dinda Dio, Assalamualaikum. Bunda Rahma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda lucu sih hari ini. Bahagia sekali. Gimana kayaknya. Bun? Kok lucu hari Siapa, ini, Bunda? bahagia sekali kayaknya. Ya Bang Zuma lah. Enggak, Bu. Karena sudah saya juga was-was, Bun. Kenapa? Was-was sekali saya, Bun. Saya kan ini kita tahulah kalau orang mau lebaran butuh biaya. Sedangkan saya sudah terlanjur memberikan sayembara 15 juta. Jadi saya nggak tuh? was-was, mana tahu ada yang sanggup menjawab. Bahaya ini. Saya nggak yakin. Kalau saya selama banyak cacing pita nggak bakalan jadi itu. Saya senang karena ini udah hari Selasa belum ada yang sanggup. Sampai hari apa tuh jadinya? Sampai malam takbir, Bun. Oh, lama masih ya. Mereka belajar dulu berarti. Tapi Iya, iya, izin iya, boleh iya. nggak Bang Zuma? Minta Silakan, tolong Bunda, hubungin silakan. Ustadz Wafi ya. Iya. Ya minta tolong aja. Pokoknya adalah gitu. Saya sampaikan bahwa Bunda Mila ada mencari antum bukan. gitu. Bukan, justru saya minta tolong Bang Zuma yang hubungin Ustadz Wafi. Nanti Ustadz Wafi yang bercerita nanti ada apanya. Oh gitu. Iya baik. Baiklah. Makasih, Bun. Sama-sama. Saya lihat piti-piti Bunda semalam itu Masya Allah luar biasa. Enggak, saya kalau Bang Zuma bersedia bikinin PT juga tambah keren lagi saya. Tapi kan enggak. Keren gitu. Yang bikin kan Abang Kiang Santang sama Ustadz Arif. Ya nantilah aku buat juga, tinggal aku ambil fotonya berarti dengan PT-nya. Bunda ya? Video, iya bener. Iya, Sayang video, kan biar betul. maksudnya tuh jadi orang lihat kan wah orang Islam kompak dengan kegiatan-kegiatannya kan gitu. Kan yang ngikutin Masya saya kan Allah. orang luar juga. Insya Allah. Kanda aku izin menyampaikan amanah yang kemarin Kanda. Iya silakan. Iya Oke, silakan. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian, ini khusus buat teman-teman muslim ya. Kawan-kawan Oten di bawah tutup telinga dulu. Ntar kalian kepanasan nanti ya. Mohon maaf buat teman-teman Oten. Buat kawan-kawan muslim, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras siksaannya. Di sini kami ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian ajakan dan himbauan kembali untuk mari kita bersama-sama bergabung ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, untuk bersama-sama seperti yang kita sampaikan kemarin, bagi kawan-kawan yang memiliki kelebihan rezeki yang Allah berikan kepadanya, boleh teman-teman berpartisipasi bersama kita semua di Apologet Islam Indonesia dalam program. Ada banyak program, di antara program yang kita jalankan adalah pelaporan terhadap para penghujat agama Islam, dan ini tentu erat kaitannya dengan dakwah atau gerakan kita semua di sini sebagai umat Islam dalam rangka untuk menghambat atau meminimalisir atau membumi hanguskan segala bentuk ajakan-ajakan kekufuran, ajakan-ajakan yang mengajak umat Islam untuk kembali. Ini terkait dengan dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang mengajak kepada Allah dan mereka mengamalkan amalan saleh, dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Dan harus ada di kalangan umat ini yang mengajak manusia untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Baik-baik umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan kalian mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik dan sebesar-besarnya perkara yang ma'ruf adalah tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan, mengesakan Allah, menyembah hanya kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Dan seburuk-buruknya kemungkaran adalah kemungkaran kesyirikan, yaitu penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk penyembahan kepada Yesus. Dan di sini kami mengajak teman-teman sekalian, ayo berpartisipasi, ikut bergabung. Kemarin alhamdulillah sudah masuk ya, kurang lebih dari hitungan bendahara atau teman-teman. Gak apa-apa ya Kanda, aku sebutkan nominalnya biar Gak usah dulu, nanti aja. Kenapa? Gak usah dulu, karena kan ini baru tadi ada kami gaungkan juga, alhamdulillah iya. ada juga. Oke, Jadi nanti ya belum terakumulasi. Oke, baik-baik. Jadi untuk dana sementara alhamdulillah luar biasa ya. Kami pun juga ikut bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman muslim luar biasa. Bahkan ada di antara teman-teman muslim yang ya DM ke aku, dia sudah ikut berpartisipasi 10.000 rupiah, teman-teman. Subhanallah. Ada yang macam-macam, 100 juta, ada yang Masya Allah luar biasa. Nggak bisa aku sebutkan satu persatu, yang intinya teman-teman muslim luar biasa sekali. dari Dubai ada tadi Bang Dio. Ya Kak? Dari Dubai 150 juta. Oke, dari Dubes. Dubai. Oh, Tempat Dubai, Bang oke. Zuma di Dubai. Kawan Oh Bang iya, Zuma. oke. Oke, Masya Allah, mantap. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan itu semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita pun ingin ikut andil ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang berpartisipasi, yang ikut andil pun insya Allah dapat juga pahalanya. Sebagaimana tertulis dalam atau disebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin
mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu sama seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir benih yang lainnya, dan masing-masing butir benih itu menumbuhkan 100 butir benih yang lainnya, dan Allah Subhanahu wa taala melipat kali gandakan pahala bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Demikian pula Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, infakkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Sebelum datang satu hari, la bai'un fihi wala khullah, tidak ada lagi jual beli di dalamnya, tidak ada lagi pertemanan, wala syafa'ah, tidak ada lagi syafaat. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, infakkan sebagian. Allah enggak minta, Allah enggak perintah semua, tapi sebagian, minma. Artinya sebagian. Jadi 10.000 dari uang Anda yang 1 miliar itu pun sudah termasuk di dalamnya. Apalagi kalau lebih dari itu, Masya Allah. Infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian, sehingga kalian mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, akhirnya supaya aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang saleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan, Allah tidak akan menunda jiwa seorang hamba kalau sudah datang waktunya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengabarkan, memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. Dan Nabi mengatakan, anfiq ya ibnu Adam, unfiq alaik. Wahai anak cucu Adam, berinfaklah kalian, maka kalian pun akan diberikan infak. Artinya akan diganti oleh Allah. Orang yang berinfak itu selalu diganti. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya. Maka dari itu, di kesempatan ini kami ajak kembali teman-teman kaum muslimin dan muslimat yang ingin ikut berpartisipasi dalam perjuangan teman-teman semua di APII, Apologet Islam Indonesia, boleh teman-teman langsung menyalurkan infaknya di rekening resmi APII Pusat di nomor, nah mantap, pengawas TikTok keren, ente keren, 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Kami ulangi buat teman-teman, tidak ada rekening lain kecuali rekening ini saja. Di 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Nah, iya. Ambil andil teman-teman, ayo, walaupun seberapanya, minimal doa kalian teman-teman, minimal doa kalian, insya Allah semoga dimudahkan, kita diberikan keteguhan. Saya tambahkan sedikit Bang Dio. Ya silakan, silakan Kak. Bukti TF-nya bisa kekirimkan ke WA saya 0853 plus 6374 plus 5784. Yang belum jelas tadi nomor rekeningnya bisa WA saya ya, Wawa saya 75 kali 51 770 bukan 700 ya, 770. Tadi ada yang salah itu, bukan 700, 770 Bang Hasan ya. Bukti TF-nya bukti apanya bisa kirim ke saya, bukti TF-nya 0853 plus 6374 plus 5784. Apa namanya tadi Bang Dio? Insya Allah mungkin 2 hari lagi baru kami kasih tahu sudah berapa yang masuk ya, insya Allah. Siap. Ya, untuk yang di bawah tolong akun-akun yang di atas di follow. Bunda Mila barakallah atas supportnya dengan gift-giftnya ya. Masya Allah, mudah-mudahan dilapangkan rezekinya
diberikan selalu kesehatan, umur yang barokah, dilancarkan usahanya, dipermudah segala urusannya, amin. Semua akun yang di atas tolong di follow. Ya, ini akun baru Kak, akunku ke banned semua 3 hari. Makanya tahu aku deh, makanya aku tengok tadi baru 900-an. Di follow akunnya Bang Dio, Ustaz Dio. Bunda Mila juga di follow semuanya. Bunda Rama, saya, Ito Naga, ya. Bunda silakan, Nora, Bunda. Ya. ini sama dengan yang di grup WA ya? Iya, sama. Sama ya, ya udah. Insyaallah. Dari Kak Nora dari dari Sampai lagi, Yunani ada Kak? itu Nora. Transferan belum? Kenapa Bang Dio? Dari Yunani sudah masuk transferannya belum? Ada dari satu Yunani. Nah kan kalau udah aku sebut nomor WA aku pasti. Pasti WA. Iya, bukan. Ini saudara kita dari Bang Hendra Pasaribu. Minta tolong itu sampaikan salamku sama Bang Zuma dan saudara-saudara yang lain. Salam dari saya di Kota Palu. Informasi ada dari Bang Arif 2,5 JT. Masya Allah, alhamdulillah. Bang Arif sehat terus Bang Arif. Habis ini kita sama-sama buka bersama kan abangku. Tunggu aku datang ya abang. Masya Allah. OTW. Panjang umur, sehat selalu Bang Arif. Langkahmu senantiasa diridai oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Begitu juga Bunda Mila dan semuanya yang ada di sini. Masya Allah, sehat selalu, panjang umur, sukses selalu menyertai kita semua. Upaya-upaya kita, usaha-usaha kita, doa-doa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diijabah. Amin. Lanjut, monitor lagi. Ini saya tegaskan ya. Aduh, ini ribut kali mobil ini. Saya tegaskan ini bukan rekening pribadi. Nah, itu ini rekening Apologet Islam Indonesia. Yayasan. Insya Allah yang apa sih istilahnya, yang memonitoring rekening ini ada lebih dari 5. Kalau nggak salah 8 orang ya Bang Zuma 8 ya. orang. Ya, 8 orang Kak. 8 orang. Nomor WA saya 0853 plus 5374 plus salah 0853 plus 6374 plus 5784 ya, 6374 5784 0853 ya. Silakan kirimkan bukti TF-nya. Insya Allah amanah. Barakallah untuk saudara-saudara yang sudah mengirimkannya ya. Barakallah, semoga sehat selalu, dilapangkan oleh Allah rezekinya, diberi kemudahan dalam segala urusannya. Pokoknya the best lah. Teman-teman, kita tegaskan lagi ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umat. Oke, jadi kita punya program di API tentang pelaporan para penghujat. Demikian pula sebaliknya ketika ada debaters kita atau pejuang-pejuang kita yang dilaporkan, yang itu yang akan kita gunakan dananya dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dalam rangka untuk beli skincare-nya Kak Nora umpamanya, atau beli sendalku, atau untuk beli gorengan buka puasa, bukan. Ya, itu untuk kepentingan umat, teman-teman. Jadi semua itu insya Allah termonitoring, ya, terpantau. Ada 8 orang yang memantau dan itu semua insya Allah secara transparan. Ya teman-teman, jadi berapapun yang kalian transfer, 10.000, 5.000, tapi luar biasa. 10.000 tuh yang kemarin tuh yang paling luar biasa tuh Bapak itu, Masya Allah. Ya, 10.000 teman-teman, bayang. Tadi ada juga 10.000. 10.000 kali berapa penduduk Ya, Republik ini? Coba. 10.000 kali 2 juta lah.
Kirain 10.000 US ada. Bukan. Jadi 10.000 itu kenapa aku begitu terharu? Semangatnya itu loh. Bapak itu semangat. Bang Dio, ini Bang Dio. Siapa? Begitu saya lihat, saya kira 100 juta atau 10 juta gitu kan. 10.000. Masya Allah. Alhamdulillah. Dia mau melakukan sesuatu yang dia mampu lakukan. Itu yang kita butuhkan, teman-teman. Tolong jangan ada yang nelpon dong. Dia ingin Ustadz, dia ingin ikut berpartisipasi kan. Itu Dia yang aku ingin ikut berjuang, Masya Allah. Seperti itu pun yang kirim bukti ke aku ya. Aku bilang jangan Pak, ini berapapun kami syukuri, ini bentuk perjuangan kita bersama-sama. Berapapun Pak, jangan ini. Aku malu ini, jangan. Nggak apa-apa. 10.000 kali sekian banyak kita ini orang Islam, Masya Allah kan. Ya kan? Alhamdulillah. Ya itulah bentuk ta'awun ya teman-teman, bentuk kita kolaborasi jadi dakwah. Mudah-mudahan ya ini mudah-mudahan ya teman-teman, kita semua berharap. Contoh ya, umpamanya Bang Zuma lagi berdiskusi. Kalian kan dengarkan tadi ya. Berdiskusi kemudian masuk Islam lah ini yang diskusi, rival diskusinya Bang Zuma umpamanya. Nah, teman-teman yang ikut andil juga insya Allah dapat juga pahalanya. Kenapa? Karena tadi kita sudah sebutkan, dana yang teman-teman infakkan itu untuk perjuangan kita semua di sini. Makanya disebutkan dalam hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah kepada satu orang disebabkan karena engkau. Nah, sebab di sini kan banyak. Mungkin sebab 10.000 rupiahmu tadi, atau mungkin sebab 500.000mu tadi, atau sebab 1-2 jutamu tadi. Ya, atau mungkin karena tap-tap layar kalian di sini mungkin, atau typing-typingan kalian. Mungkin dia dapat hidayah, dia baca typingan kalian. Dari usaha-usaha dan upaya-upaya yang sama-sama kita lakukan, itu khairul laka min humurin na'am. Itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan onta merah. Onta merah itu adalah kendaraan yang paling termahal di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, teman-teman boleh sekali lagi disalurkan infaknya mumpung ini bulan Ramadan, lipat kali gandakan di 755 lagi, Bang Dio. 51770. Iya, Kak. Ya, saya bacakan lagi nomor rekeningnya ya. Ada banyak yang nanya pula. Ya, silakan. Abang-abang yang WA saya, bunda-bunda yang WA saya, dengan juga tadi yang di WA langsung di kartu saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi. 77777, 7-nya 5 kali ya. 51770 BNI Apologet Islam Indonesia. Tuh, ada di bawah ya. Ada di bawah. Jadi itu nomor rekeningnya. Tolong, saya tidak bisa balas satu-satu. Bang Zuma ada salam dari Papua Barat Sorong. Barakallah untuk, aduh siapa lagi nih? Untuk Bang Tobelo. Masya Allah, terima kasih abangku. Dari salam buat Bang Zuma dari Luwu Bagai, Sulawesi Tengah, Bang Zuma. Luwu Banggai. Luwu Banggai. Banggai. Ya. Oh, ini Bagai dibilangnya. Banggai. Luwu Banggai. Ya, bukti TF-nya dikirimkan ke WA saya, tidak apa-apa. Nanti pas pada waktu penutupan untuk infak ini akan saya serahkan kepada API Pusat yang ketuanya adalah Ustadz Alif. Biar sekaligus semuanya nanti saya kirimkan langsung ke beliau. Biar beliau yang perincikan semuanya nanti. Kau penyembah anak orang, nggak usah banyak gaya kau. Tadi kau udah baca. Sebentar dulu, Pak Yahudi. Gimana mau akademis? Kau tadi, wah udah bersalah nggak kamu? Tapi congormu dari tadi itu menghujat.
Iya, ada tadi congolmu Congormu itu menghujat. ada ilmu kau, ada ilmu tahu kau. Abdullah, Kau bilang kau sila di Kau dua. panggil orang dengan Abdul Muthalib. Apaan kau? Nggak boleh gitu. Enggak, dibilangnya kau sila di dua. hamba Allah. Dibilangnya kau sila di. Yesus hamba Allah nih. Nih, buka datanya ya, biar kau tahu ya. Kau imani saja kau. Saya udah tamat dari situ nih. Nih ya. Kau Yesus itu hamba Allah. Nih. Ya. Tuhanmu ada berapa sebenarnya? Nih. Ya, kita beda tak. Kita beda tak ya. Perikop Yesus hamba Allah. Aduh, Islam udah basi itu. Urusan gua Kristen, itu. Ya udah, kenapa? Ya, berarti siapa yang ngalah? Coba. Siapa yang ngalah? Yesus hamba Allah, betul. Ya udah. Sang Bapa juga Allah. Karena Oh, berarti Yesus Tuhan ada dinubuatkan di perjanjian lama sebagai hamba yang menderita. Berarti Tuhanmu ada 3. Tidak. Bismillah walibn warohil qudus al-ilahi wahid. Allah Tuhan, Yesus Tuhan. Walibn Nggak ada ngomong galak. qudus al-ilahil wahid. Woi, Oten. Yesus menyembah. Berarti Yesus yang kau tuhankan itu anak orang itu menyembah kepada Tuhan dia. Ya ini. Saya tanya kamu. Ini kau jawab nih. Baru saya tanya kamu. Nabi Isa menyembah di mana? Ini coba mana kau? Kamu menyembah apa yang kamu kenal. Kami termasuk Yesus menyembah apa yang kami kenal. Apa lagi kau? Hah? Apa lagi kau? Kamu nggak tahu konteks. Kamu lihat di situ orang-orang para murid. Apa konteks apa konteks ini? Matius benar. Yesus hamba. Ini. Oke, baca. Yesus hamba Tuhan. Yang mana Tuhan? Yesus Tuhan. Coba baca. Kalau Yesus Tuhan, berarti Tuhan hamba Tuhan. Tuhanmu ada berapa? Hah? Dalam kodranya sebagai manusia tidak. Nggak ada di mana ayatnya kodrat manusia. Ngaruh kau. Filipi 6-8. Nggak ada. Itu tulisan Paulus. Penipu. Ya, oke, penipu. Jadi kamu tebang pilih. Kalau kamu membantah, Sonio mengatakan, akulah roti kalau kamu kehidupan ingin yang telah turun dari membantah Bang surga. Otak Cerdas, kalau Sebelum tidak Abraham tunjukkan jadi, aku datamu. telah ada. Bang Otak Cerdas dari tadi nunjukin datanya. Iya, saya pakai data. Katanya mau akademis. Saya pakai data. Kau jangan congor. Saya ini mantan Kristen. Yohanes 8:58 dikatakan sebelum Abraham jadi aku telah. Salomo juga Amsal 8:22. Bedakan hikmat Allah. Allah dan manusia beda. Kamu penipu kau, gak ada ilmu kau, tau kau, lecang kau. Aku juga ada sebelum sudah ada apa kau? Aku juga ada. Semua manusia itu sudah ada. Salomo lebih dulu ada. Ya. Apa kau? Aduh, gak ada ilmu kau ternyata kau. Pantas kau bilang apa? Kamu